Terus Anda kembali menyaksikan live update siang Tribun News, edisi Sabtu 15 Maret 2025. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Putri Duarini, kita jelang live update siang selengkapnya. Baik, kita masuk kepada berita pertama siang hari ini Tribuners. Aksi percobaan perampokan kembali menggemparkan warga Kabupaten Sukoharjo. Kali ini sebuah konter handphone di Desa Kayen, Sukoharjo menjadi sasaran pelaku pada Kamis 14 Maret 2025. Peristiwa ini menambah daftar kejadian serupa setelah sebelumnya aksi percobaan perampokan juga terjadi di rumah warga Desa Ngentak, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret 2025 malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Solo yaitu Anang Ma'ruf. Baik rekan Anang, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, seperti yang dijelaskan tadi, sebuah konter handphone di Desa Kayen, Kabupaten Sukoharjo menjadi sasaran percobaan perampokan pada Kamis 14 Maret 2025. Peristiwa percobaan perampokan tersebut juga terekam CCTV dengan video durasi 51 detik memperlihatkan korban pemilik konter tersebut sedang eh, berkelahi dengan salah satu perampok atau pelaku percobaan perampok di Desa Kayen. Dan saat itu terlihat pemilik konter memilih untuk meninggalkan lokasi karena satu orang pelaku ini membawa sebuah senjata tajam dan akan melukai korban atau pemilik konter. Perlu diketahui rekan Arin, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu pemilik konter sedang persiapan untuk uh, pulang atau menutup konter, namun tidak disadari di belakang korban ada pelaku yang saat itu sudah mempersiapkan diri untuk menikam atau melukai korban. Namun saat itu korban yakni Aziz Miftahudin Alwi menyadari adanya pelaku dan bisa atau berhasil untuk menggagalkan aksi percobaan perampokan tersebut. Dan saat itu Aziz selaku pemilik ini juga langsung memilih untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan berteriak meminta tolong, dan pada saat juga pelaku yang saat itu mempunyai ciri-ciri menggunakan pakaian serba hitam dan menggunakan sebuah helm warna biru memilih untuk meninggalkan korban, dan pelaku ini melarikan diri di perkampungan. Dan saat ini perlu saya sampaikan rekan Arin bahwa Kepolisian Resor atau Polres Sukoharjo telah menerima laporan dari korban, dan saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan terkait dengan percobaan perampokan yang berada di Desa Kayen, Kabupaten Sukoharjo. Sekian rekan Arin yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Anang atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Kabar duka datang dari Maluku Utara. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah atau AGK meninggal pada Jumat 14 Maret 2025 pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di RSUD Casan Besori Ternate dalam usia 73 tahun. AGK mengembuskan nafas terakhirnya di ruang ICU lantai 4 setelah menjalani perawatan intensif disebabkan sejumlah penyakit yang dideritanya, termasuk infeksi pada otak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ternate yaitu Sansul Sardi. Baik rekan Sansul, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arin di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sardi melaporkan informasi terkini dari Maluku Utara atau Provinsi Maluku Utara, di mana kabar duka telah berpulang ke Ramatullah, mantan Gubernur 2 periode Provinsi Maluku Utara, Abu Ghani Kasubah, tadi malam pada tanggal 14 hari Jumat Maret 2025 Tribuners, di mana mantan Gubernur ini atau
politisi PDP ini menembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hasan Musori, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tepatnya lantai 4, ruang ICU, Timnas. Usai kabar duka tersebut, langsung mendapat respon atau tanggapan cepat dari Provinsi Maluku Utara, yaitu dari Gubernur yang baru saja dilantik, Gubernur Maluku Utara Sri Lawas, yang menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur Maluku Utara ini, Bos. Dalam kutipan, Gubernur mengatakan atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya dirinya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya senior tokoh Maluku Utara, Bapak Abdul Ghani Kasubah. Selain itu, Gubernur mengatakan semoga almarhum dapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan. Gubernur Serli juga turut mengapresiasi jasa dan dedikasi mantan gubernur atau almarhum Abdul Ghani Kasubah dalam membangun Maluku Utara selama menjabat sebagai gubernur. Dalam kutipan, Gubernur mengatakan Bapak Abdul Ghani Kasubah telah memberikan kontribusi bagi provinsi. Ini pengabdian perjuangan beliau dalam membangun Maluku Utara patut dikenang. Gubernur juga bersyukur berkesempatan mendiang Abdul Ghani Kasubah sebelum masa kampanyenya dimulai dan beberapa hari yang lalu. Saya dalam kutipan, Gubernur sangat bersyukur masih dapat bertemu dan berbincang dengan almarhum di hari terakhirnya. Semoga segala kebaikan yang telah almarhum lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Mungkin itu saja ini laporan saya dari Maluku Utara. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sanso atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya, Tribuners. Dedikasi Fahri, pegawai toko modern Sheikh Hona Khalil yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur layak diacungi jempol. Seorang diri ia mengejar sindikat pelaku pencurian barang-barang milik toko hingga di pintu masuk Jembatan Suramadu, Sisi Madura pada Rabu 12 Maret 2025 menjelang petang. Ia bahkan sempat diteriaki sebagai pelaku begal karena menendang setir motor yang dikendarai oleh dua pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Madura, yaitu Ahmad Faisal Edo. Baik rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin di studio dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Bangkalan, aksi pencurian barang belanjaan di toko modern Sena Khalil Jalan Raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, membuat 3 pegawai toko, Fahri, Emad, dan Jatim, tunggang langgang mengejar para pelaku. Mereka mengendarai 2 sepeda motor. Fahri membonceng Emad dan Jatim berkendara seorang diri pada Rabu 12 Maret sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Ditemui di toko tempatnya bekerja pada keesokan harinya, Fahri mengungkapkan 2 pelaku pencurian yang mereka kejar mengendarai 1 sepeda motor dan mengarah ke arah barat. Pelaku sempat membuang barang bukti hasil curian di timur pasar Pertemuan. Melihat itu, Fahri kemudian meminta Emad untuk turun dari motor sebagai upaya mengamankan barang bukti. Fahri pun terus melaju seorang diri mengejar 2 pelaku, sementara Jatim terus mengikutinya dari belakang. Keduanya memburu 2 pelaku hingga sejauh sekitar 25 km dan aksi pengejaran berakhir di depan pintu masuk Jembatan Suramadu, Sisi Madura. Setelah Fahri berhasil menendang kemudi motor yang menyebabkan laju motor pelaku berjalan oleng dan berhenti. Jatim kemudian menyusul Fahri untuk mengamankan 2 pelaku. Fahri mengatakan laju motor yang dikendarai 2 pelaku tampak semakin melambat karena kehabisan bahan bakar. Oleh pelaku, Fahri sempat diteriaki sebagai pelaku begal karena menendang motor. Beruntung Fahri kala itu masih mengenakan seragam toko dan mampu menjelaskan kepada warga bahwa dirinya sedang melakukan pengejaran terhadap 2 orang tersebut setelah melakukan pencurian di toko tempatnya bekerja. Fahri menceritakan saat aksi pencurian terjadi, memang dirinya sedang piket
Ia awalnya tidak menaruh curiga atas kedatangan 4 orang pengunjung. 1 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan. Ketika 4 orang itu memasuki toko, seorang rekan kerja Fahri bernama Samroni sedang melakukan tugas akhir, yaitu merapikan barang-barang yang berada di rak lorong-lorong toko. Samroni kala itu mendapati barang dagangan berupa botol-botol madu hanya menyisakan sekitar 4 botol. Sementara pada katalog stok barang menunjukkan bahwa botol-botol madu dalam rak tersebut masih komplit alias belum terjual. Karena tidak mampir ke kasir, dilakukanlah pengejaran terhadap para pengunjung tersebut. Ditemui terpisah, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dianmaulidi mengungkapkan setelah melakukan serangkaian gelar perkara, penyidik menetapkan 2 dari 4 orang sebagai tersangka atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2 tersangka itu yakni berinisial MAS dan DO. Keduanya merupakan warga dari Surabaya. Mereka terancam kurungan pidana selama 5 tahun penjara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Sementara 2 orang lainnya disebut Hafid berstatus sebagai saksi karena tidak mengetahui rencana pencurian tersebut. Tribuners, tidak tanggung-tanggung jumlah barang bukti yang disita pihak kepolisian dari kedua tersangka mencapai sebanyak 88 buah barang belanjaan, sehingga ditaksir kerugian dari pihak toko berjumlah sekitar 2,5 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti 2 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan motor Honda Scoopy berwarna putih. Begitu rekan Arin, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Tersangka ini atau pelaku ini berangkat dari Surabaya, 4 orang, 2 sepeda motor berboncengan. Maksud dan tujuannya adalah mau menjemput saudaranya yang ada di Lega Bangkalan yang mau melahirkan. Kemudian sesampai di toko atau TKP tersebut, 2 orang ini masuk ke dalam toko tersebut. 2 orang ini ternyata sudah sepakat akan melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di toko tersebut. 1 berperan yang mengambil barang, kemudian 1 yang membawa tas. Pas mau masuk pintu gerbang Suramadu, baru ketangkapnya di situ. Mungkin dia kehabisan bensin atau apalah gitu. Dia agak pelan, sama saya langsung dipepet, ditendang sama saya setirnya itu. Dia oleng ke kiri, saya langsung lompat, langsung mukul saya. Kehabisan bensin. Tapi dia sempat teriakin saya begal. Ke warga sekitar, warga yang ada di pinggir jalan, begal gitu. Cuman ya karena saya pakai seragam, saya berani. Saya bukan begal Pak, saya karyawan toko. Ini maling toko saya. Saya dipukul. Soalnya teriakin saya begal. Nah, kemudian diperkirakan ya kisaran 2,5 juta. Baik, kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap 2 pemuda atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemana, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Timur. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap 2 pemuda Sanjani Laitupas 19 tahun dan Ismail Kotala alias Ilo 22 tahun atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemina, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Timur. PLH Kabak Bin Ops Kompol George Yahaya didampingi PS Kasubdit 3 Narkotika dan Psikotropika Kompol Udin Tahir menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari aduan masyarakat terkait adanya transaksi ganja di lokasi tersebut.
Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat digeledah, polisi menemukan satu paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakan di kepalanya. Dari pengakuan tersangka diketahui bahwa mereka membeli ganja tersebut dari daerah itu. Barang bukti tersebut telah dilakukan uji di Lab 4 Makassar dan hasilnya positif mengandung ganja. Karena beratnya di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri, maka kedua tersangka akan menjalani rehabilitasi. Kedua tersangka saat ini ditahan di ruang tahanan Ditres Narkoba Polda Maluku. Mereka ditahan berdasarkan laporan polisi nomor LPA-24-3-2025 Ditres Narkoba SPKT Polda Maluku tertanggal 8 Maret 2025. Kemudian Tribuners, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan bahwa salah satu tersangka yakni Sanjani Laitupa adalah anak dari anggota DPRD Provinsi Maluku Wahid Laitupa, Kompol Sihaya mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sementara itu, anggota DPRD Wahid Laitupa yang kami konfirmasi terkait penangkapan pemuda yang diduga anaknya itu juga tidak memberikan tanggapan. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Rekan Luis atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Pelajar SMK di Agam, Sumatera Barat yang sempat hilang lebih dari seminggu ditemukan di Batam bersama seorang pria. Keduanya dijemput ke daerah Batam, Kepulauan Riau setelah sebelumnya diamankan oleh jajaran Polresta Balerang, Kota Batam pada Kamis 13 Maret 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Padang yaitu Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Benar bahwasanya pada hari Kamis kemarin, tanggal 13 Maret 2025, sepasang muda-mudi telah diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Bukit Tinggi. Keduanya diamankan setelah yang ini merupakan seorang pelajar SMK di salah satu kecamatan di Telatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya. Kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Setelah dicari, ternyata pelajar wanita tersebut kabur bersama seorang pria yang diduga menjadi kekasihnya. Pelariannya ini mulai dari tanggal 6 Maret lalu hingga pada hari Kamis kemarin tanggal 13 Maret 2025 polisi menemukan jejak keduanya berada di Kota Batam. Kemudian polisi jajaran Satreskrim Polri minta bantuan kepada jajaran Polresta Balerang Kota Batam untuk mengamankan. Kemudian di pagi harinya atau subuh pihak Satreskrim Polresta Bukit Tinggi menjemput kedua pasangan muda-mudi ini ke Kota Batam, kemudian dibawa ke Kota Bukit Tinggi. Jika untuk motifnya, dari pemeriksaan awal, dari pengakuan sang pria, bahwasanya mereka hanya ingin kabur karena mungkin ada hubungan dari mereka yang tidak direstui oleh pihak keluarga. Untuk sementara itu yang baru bisa disampaikan oleh pihak Satreskrim Polresta Bukit Tinggi. Untuk informasi selanjutnya nanti akan disampaikan kembali setelah pemeriksaan lebih lanjut. Sekian Arin. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Wakasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi yaitu AKP Anidar. Seorang laki-laki dibawa ke Padang Panjang. Setelah ke Padang Panjang, berapa hari di Padang Panjang dibawa ke Muaro Bungo. Setelah Muaro Bungo mungkin ketahuan atau gimana merasa tidak aman, dibawalah ke Batam. Jadi begitu ada informasi dari keluarga dia di Batam atau ada CP dari sini, opsional kita menghubungi opsional Polres Batam. Dapatlah orang tua berdua.
Modusnya apa nih? Apa pacaran atau mau jual anak di kota? Pacaran mungkin. Dia kok di sini kita prosesnya kan melarikan anak di bawah. Buktinya dia juga Jalur alternatif yang menghubungkan Payung Agung dengan Sindak Barang di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat tertutup longsor setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut sejak Kamis 13 Maret 2025 sore. Longsoran terjadi pada malam hari, tepatnya setelah waktu berbuka puasa dan mengakibatkan arus lalu lintas terhambat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Priangan, yaitu Aisani Nuraini. Baik, rekan Nuraini, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Arin dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi jalur alternatif yang menghubungkan antara Desa Payung Agung dan juga Desa Sindang Barang di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, tertutup longsor setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut pada Kamis 13 Maret 2025 sore kemarin. Dan longsoran itu terjadi pada malam hari sekira setelah waktu berbuka puasa dan akhirnya mengakibatkan arus lalu lintas di jalur alternatif tersebut sempat terhambat dan ditutup untuk sementara. Kepala Terminal Panumbangan, Ano, menjelaskan bahwa memang jalur tersebut seringkali digunakan sebagai rute alternatif saat ketika jalur utama di Pager Ageng mengalami kemacetan, dan Tribuners perlu diketahui bahwa jalur alternatif tersebut juga bisa menghubungkan antara Kabupaten Ciamis ke Kabupaten Tasik dan juga Kabupaten Majalengka. Dan pembersihan kemarin telah dilakukan menggunakan alat berat pada hari Jumat dengan harapan jalur tersebut nantinya dapat dibuka kembali pada saat periode mudik mendatang. Pembersihan juga dilakukan melibatkan petugas gabungan dari BPBD, kemudian pemerintah desa dan pemerintah kecamatan setempat. Sementara itu longsoran juga menimpa ratusan bata ataupun sebanyak 700 bata lahan pertanian milik warga di Dusun Cimanglid, Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Dan beruntungnya sawah tersebut, lahan pertanian milik warga tersebut memang belum digarap karena kepala dusunnya menginstruksikan bahwa penggarapan sawah sebaiknya dilakukan setelah bulan puasa berakhir. Seperti itu. Dan dari sisi penanganan bencana, kemarin pihak BPBD Kabupaten Ciamis juga menyatakan bahwa timnya tengah melaksanakan penyingkiran material longsoran di jalur alternatif tersebut dan juga di area persawahan warga dan juga jalan yang tertimpa longsoran oleh area persawahan warga. Dan kemudian setelah dibersihkan oleh alat berat, nanti pihaknya akan menentukan titik buang material longsornya yang akan diangkut menggunakan dump truck. Sementara itu, Camat Panumbangan, Edi Yulianto, menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder dengan pemerintah desa dan juga BPBD untuk menangani situasi tersebut. Ia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan serta siap dalam penanganan bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan datang akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Pihaknya berharap dengan upaya penyingkiran material yang dilakukan, jalur alternatif ini dapat segera dibuka kembali dan aman untuk dilalui oleh masyarakat. Dan Tribuners dan juga Arin di studio, bahwasanya hari ini pembersihan jalur alternatif itu sudah selesai dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun para pengendara diharap dan diimbau untuk selalu waspada ketika melewati jalur alternatif Desa Payung Agung ke Desa Sindang Barang di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Apalagi saat cuaca ekstrim juga masih melanda di wilayah Kabupaten Ciamis. Dan Tribuner, sebagai informasi juga bahwa Kepala BPBD Kabupaten Ciamis telah menentukan untuk darurat cuaca ekstrim itu hingga 31 Mei 2025 mendatang. Demikian Arin laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Nuraini atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Banjir di sejumlah ruas jalan lintas timur Jambi Riau, tepatnya di Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Kamis 13 Maret 2025 hingga Jumat 14 Maret 2025. Banjir tersebut dipicu oleh luapan Sungai Dedap yang mengalir menuju Sungai Tantang yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jambi, yaitu Rara Huswa Azaro. Baik Rara, silakan untuk laporan selengkapnya.
Baik, halo rekan Arin. Silakan Dapat saya sampaikan dari lapangan bahwasannya kemarin pada 13 Maret 2025 terjadi banjir di ruas jalan lintas timur Jambi, yang mana banjir tersebut meliputi daerah kilometer 158, Dusun Betiuh, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini banjir terdampak dari Sungai Dedap menuju Sungai Tatang, yang mana banjir tersebut tingginya sekitar 100 meter dari bawah mata kaki seperti itu. Yang mana banjir ini dari sekira pukul 18.00 sampai dengan keesokan harinya pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Banjir terjadi karena adanya hujan dengan intensitas tinggi dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis pada 13 Maret 2025 sampai dengan keesokan harinya. Dan warga setempat masih berjaga-jaga di luar rumah dari sore hingga pagi hari keesokan harinya. Mereka sengaja berjaga-jaga di luar rumah, tidak ingin mengungsi karena mereka masih percaya bahwa banjir tersebut akan segera surut begitu. Dan dari pihak kepolisian, dari Polres Tanjab dan juga Polsek Tungkal Ulu, mereka mengatur jalannya lalu lintas di sejumlah ataupun di ruas jalan kilometer 158 Jalan Lintas Jambi Pekanbaru. Namun dari pukul 16.00 sampai dengan 06.00 keesokan harinya, kendaraan di ruas jalan Jambi Pekanbaru tersebut masih lancar. Walaupun adanya banjir tersebut, namun kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 masih bisa berjalan dengan lancar dan seperti biasanya. Begitu rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Rara atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Hujan deras yang terjadi pada Kamis malam hingga Jumat 14 Maret 2025 dini hari membuat ratusan kakak terdampak banjir. Selain Singi Hilir, ada juga kecamatan lain yang dilanda banjir. Ada 5 kecamatan yang dilanda banjir karena hujan deras kemarin malam. Adapun warga yang terdampak banjir dari 5 kecamatan tersebut mencapai 855 kakak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Pekanbaru, yaitu Guru Budi Wibowo. Baik rekan Guru, silakan untuk laporan selengkapnya. Mohon maaf Tribuners, sepertinya rekan kami sedang terkendala dengan sinyal. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Dusun Lampodrien, Desa Gampong Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada Jumat 14 Januari 2025. 5 unit rumah hangus dilalap api. Dalam insiden tersebut, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 280 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Serambi News, yaitu Maulidi Al-Fatah. Baik rekan Maulidi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunus dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Aceh Timur. Ya, dapat kita sampaikan bahwa 5 unit rumah di Kecamatan Simpang Ulim ludes terbakar dan kerugian pun ditaksir 250 juta rupiah.
kebakaran hebat yang melanda 5 unit rumah di Dusun Lampodrin, Desa Blang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, terjadi pada 14 Maret 2025 sekitar pukul 9:30. Ini ludes terbakar dan dilalap api. Informasi diterima serambinus.com dari Kapolsek Simpang Ulim, yaitu AKP Yos Rizal, menerangkan bahwa dari kesaksian salah satu saksi di titik lokasi, yaitu Asnawi Ali, menerangkan bahwa seorang dia saat itu sedang merenovasi rumah milik salah satu korban yang bernama Khaidir. Kebakaran bermula, apinya muncul dari rumah tetangga yang bernama Nur Hayati. Ia mendengar suara letusan dari dinding belakang rumah, tepatnya di dapur, dan kemudian melihat kobaran api yang mulai membesar dan menghanguskan rumah Nur Hayati. Melihat kejadian itu pun Asnawi bergegas melaporkan hal itu kepada Khaidir. Dan kemudian tepatnya saat itu Khaidir dan istrinya berada di rumah. Setelah mendengar informasi itu, mereka memastikan bahwa benar api sudah menjalar hampir ke seluruh rumah Nur Hayati. Dan ia pun langsung menghubungi anaknya untuk atau melaporkan hal tersebut juga kepada tetangga agar mereka juga menyelamatkan diri. Sementara itu saksi yang lain yaitu Ratna Dewi mengatakan hal serupa, di mana ia saat itu sedang melipat pakaian di rumahnya, mencium bau aroma terbakar. Awalnya ia mengira itu sampah yang terbakar, namun kemudian saat melihat api dari celah papan dinding rumahnya, ia pun langsung membangunkan suaminya serta anaknya untuk keluar dari rumah menyelamatkan diri. Kelima korban ini saat kebakaran tidak sempat menyelamatkan apa-apa, hanya baju badan, dan mereka fokus pada penyelamatan diri. Warga yang melihat kejadian itu pun berusaha membantu dan menghubungi pemadam. Satu unit pemadam dan 8 personel turun ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Adapun identitas rumah yang terbakar ini diantaranya itu Khaidir, umur 55 tahun, berprofesi sebagai pedagang. Syarbaini, umur 48 tahun, berprofesi sebagai wira swasta. Nur Hayati, umur 32 tahun, sebagai ibu rumah tangga. Dan Sarsamita, ini berprofesi sebagai guru. Kelima rumah itu adalah rumah kayu yang tersambung atau rumah susun. Maka api cepat menjalar ke seluruh isi rumah dan membakar semuanya. Meskipun tidak ada korban jiwa, ini kerugian diperkirakan bahkan melebihi 200, harga yang pertama ditaksir, yaitu 280 juta. Saat ini pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP untuk diketahui apa penyebab kebakaran yang menghanguskan 5 unit rumah tersebut. Demikian Arin dari Aceh Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Maulidi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan dana desa di Kampung Abit, Kecamatan Mok, Banar Mulat, Kutai Barat, Kalimantan Timur terkuak. Setelah tim penyidik Polres Kubar mendapati adanya laporan pertanggungjawaban kepala kampung atau petinggi yang tidak sesuai. Terungkap ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan ada dalam daftar alokasi anggaran, tidak terrealisasi sesuai perencanaannya, bahkan ada yang tidak terlaksana sama sekali. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Kaltim, yaitu Febriawan. Baik rekan Febriawan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, rekan Arin di studio. Saya Febri dari wartawan Tribun Kaltim melaporkan langsung dari Kutai Barat. Ya, seperti yang diketahui bahwasanya salah satu petinggi dari Kampung Abit itu diamankan oleh Jajaran Pusat Tipikor Polres Kutai Barat lantaran
diduga melakukan penyalahgunaan pengelolaan dana desa sebesar 914 juta sekian. Alokasi dana tersebut bersumber dari ADD yang bersumber dari yang ditransfer langsung oleh pusat. Dan saat ini pelaku berinisial Bas itu sedang diamankan oleh Polres Kutai Barat di rutan tahanan Polres Kutai Barat. Seperti yang diketahui, terciumnya informasi ini berdasarkan hasil audit dari BPK, itu bahwasanya beberapa kegiatan di kampung tersebut itu dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan. Ya, ada beberapa laporan yang fiktif seperti pengadaan ambulan dan jalan menuju tempat wisata dan beberapa pengadaan bibit dan pakan ternak. Ya, terima kasih rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Febriawan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Upaya pencarian nelayan asal Kepulauan Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura, yang hilang di perairan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akhirnya membuahkan hasil. Tepatnya pada Jumat 14 Maret 2025. Nelayan berusia 35 tahun ditemukan dalam kondisi mengambang tidak bernyawa oleh nelayan setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Jatim Timur, yaitu Izzy Hartono. Baik rekan Izzy, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin, pemirsa Tribun dapat kami laporkan dari Situbondo. Setelah 2 hari upaya pencarian nelayan asal Kepulauan Raas, Kabupaten Sumeneb, Madura yang hilang di perairan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang melibatkan tim Basarnas Banyuwangi, Polairut, Kamla, Kesabandaran, Polsek, dan Koramil, BPD, serta Tagana berhasil menemukan jasad Junaidi di perairan Jangkar tersebut. Nelayan berusia 35 tahun ini ditemukan dalam kondisi mengambang, tidak bernyawa oleh nelayan setempat pada saat melaut. Selanjutnya, kabar penemuan mayat ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan dengan mendatangi titik lokasi ditemukannya jasad nelayan yang dilaporkan hilang setelah perahu kecilnya yang dinaiki terbalik diterjang gelombang laut tersebut. Anggota Basarnas Banyuwangi Wahyu membenarkan kabar ditemukannya jasad nelayan yang hilang itu. Bahkan jasad itu ditemukan dalam kondisi telah meninggal. Menurutnya pihaknya menerima informasi ditemukan jasad nelayan itu sekitar pukul 8 WIB di hari nelayan yang sedang melaut. Setelah itu pihaknya bersama tim SAR yang lain mendatangi lokasi ditemukan jasad nelayan itu dan jaraknya sekitar 3 mil dari lokasi kejadian. Selanjutnya pihaknya melakukan proses evakuasi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Asem Bagus. Bahkan setelah itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga yang ada di Kepulauan Raas terkait dengan proses pemulangan jasad nelayan tersebut. Diberitakan sebelumnya seorang nelayan asal Raas ini dikabarkan hilang di perairan Jangkar, Jawa Timur setelah membawa hasil tangkapan ikan ke pinggir laut. Namun pada saat berangkat ternyata hanya perahunya yang ditemukan dalam kondisi terbalik, sedangkan jasad nelayan itu tidak ditemukan, sehingga upaya yang dilakukan tim SAR melakukan upaya pencarian dan penyisiran di berbagai perairan dan juga di pinggir pantai. Demikian rekan Arin dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Stikes Bina Bangsa Majene akhirnya memberikan klarifikasi terkait skorsing mahasiswi yang akrab disapa Sri, yang menjadi pemicu utama demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Majene, Sulawesi Barat. Ketua Stikes BBM Yuliana menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pelanggaran berulang yang sudah tidak bisa ditoleransi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Sulbar, yaitu rekan Anwar. Baik rekan Anwar, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul sekali, Stikes Bina Bangsa atau biasa disebut BBM akhirnya memberikan klarifikasi terkait skorsing mahasiswa yang akrab dengan sebutan Sri, yang merupakan mahasiswi Stikes BBM Kabupaten Majene yang menjadi pemicu utama demonstrasi Perhimpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Majene, di mana
menurut keterangan dari Ketua Stikes BBM Majene bahwa Yuliana bahwa ia menegaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan pelanggaran berulang yang sudah tidak bisa ditoleransi dan di mana menurutnya memang Sri sebenarnya setelah berkali-kali dibantu dan dibela oleh pihak kampus setiap kali melakukan kesalahan. Namun setelah diberikan berbagai kesempatan, ia kembali melakukan pelanggaran yang dianggap semakin di luar batas, di mana kesalahan itu sudah dilakukan hingga 2 kali. Adapun 2 pelanggaran yang berujung skorsing tersebut bahwasanya Sri sebelumnya telah melakukan 2 kali pelanggaran yang dianggap mencoreng kedisiplinan kampus. Pelanggaran yang pertama disebutkan bahwa ia terlibat pelanggaran atau pertengkaran dengan teman sekampusnya hingga melontarkan kata-kata kasar sampai memicu ortu korban yang dikata-kata kasar tersebut datang ke kampus Stikes BBM dan ingin bertemu langsung dengan keluarga dari sisri ini. Namun pihak kampus sampai pada saat itu masih memikirkan keadaan Sri yang di mana sehingga dia melakukan suatu percakapan dengan orang tua korban agar Sri untuk sementara tidak diganggu dan diamankan untuk dilakukan yang namanya pembicaraan yang baik-baik. Akhirnya pihak kampus memberikan peringatan tertulis dan meminta Sri untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya karena perbuatan yang pertama itu sangat membuat pihak kampus kecewa lantaran Sri berkata kotor kepada temannya sendiri. Namun beberapa bulan kemudian kejadian serupa terulang kembali. Kali ini dalam sebuah pertemuan kampus, seorang dosen yang berusaha melerai justru mendapat kata-kata tidak pantas dari Sri. Pada saat itu ada sebuah pertemuan yang dimana Sri kembali bertengkar dengannya dan yang menjadi tujuan kata-kata kasar Sri itu ditujukan kepada dosen tersebut. Karena pelanggaran terjadi secara berulang, pihak kampus menggelar rapat bersama para dosen dan pimpinan dan hasilnya diputuskan bahwa Sri dijatuhkan skorsing selama 1 semester sebagai konsekuensi atas tindakannya. Keputusan skorsing ini kemudian memicu aksi demonstrasi oleh HMI Cabang Majene di depan Stikes BBM selama 2 hari berturut-turut. Maksa aksi menilai skorsing ini tidak adil dan menuntut kejelasan dari pihak kampus. Demonstran bahkan sempat memanas hingga terjadi aksi bakar ban, bentrok, dan dugaan pengerusakan bendera HMI yang semakin memperkeruh suasana. Namun setelah klarifikasi dari pihak kampus, situasi mulai mereda. Dengan penjelasan ini, Stikes BBM berharap semua pihak memahami bahwa skorsing bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan konsekuensi atas pelanggaran yang terus berulang. Pihak kampus berharap keputusan ini menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lainnya bahwa kesempatan tidak boleh disia-siakan. Setiap mahasiswa memiliki hak belajar, tetapi juga kewajiban untuk menjaga kedisiplinan dan etika di lingkungan akademik. Pihak kampus Stikes juga mengatakan bahwa Stikes BBM menegaskan bahwa skorsing bukan tindakan sepihak, melainkan konsekuensi dari kesalahan yang terus berulang. Dan kemarin pada saat demo aksi jilid 2, pihak Stikes dan pihak KMI sudah melakukan klarifikasi dan audiensi hingga masalah ini sudah diselesaikan. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Majene. Terima kasih rekan Arin. Terima kasih rekan Anwar atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Sebuah ruko mebel di Jalan Sukaberenang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dilalap si jago merah. Tepatnya pada Jumat 14 Maret 2025 sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Api bermula dari lilin dupa yang menyala di area tempat sembayang di belakang ruko. Di dekatnya ada 3 kasur dan barang-barang mebel yang mudah terbakar mempercepat kobaran api meluas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Batam yaitu Yuki Vegoista. Baik rekan Yuki, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih dapat kami laporkan sebuah toko mebel di Kota Tanjung Pinang dilahap di jago merah pada pagi hari Jumat 14 Maret 2025 sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Asap pekat menyembur begitu pemilik ruko membuka pintu bersiap untuk melanjutkan pagi yang berubah menjadi mimpi buruk. Menurut keterangan dari Kapolsek Tanjung Pinang Barat AKP Zubaida,
Dia menyebut pada saat ruko dibuka, asap langsung mengumpul. Untungnya sekitar pukul 8:10 api sudah bisa dipadamkan. Diduga api bermula dari lilin pipa yang menyala di area tempat ayam di belakang ruko. Di dekatnya ada 3 kasur dan barang-barang simpel yang mudah terbakar membentuk perak yang membuat api jadi cepat berkobar. Dirinya juga menyebut pihaknya masih menyelidiki lebih lanjut, tapi sementara ini pihaknya hanya menduga adanya terjadinya dugaan konsleting listrik. Tim Damkar Tanjung Pinang bergerak cepat tiba di lokasi dengan 2 armada. Dan juga pihaknya bergerak respon sigap yang dilakukan oleh pihak damkar. Api berhasil dihilangkan dalam sekitar 25 menit. Menurut keterangan dari Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar, Nuriansyah, dia menyebut karena titik api yang jelas dan tidak terlalu besar, proses pemadaman selesai cepat. Tapi kami tak pastikan semua lantai ruko aman. Setelah api padam, tidak hanya memadamkan api dengan air, akan tetapi pihak damkar juga memastikan setiap lantai untuk melihat kondisi apakah ada api susulan atau kobaran api yang lanjutan. Dan juga setelah terjadinya kebakaran, pihak kepolisian langsung memasang garis kuning atau police line di sepanjang pintu ruko, dan dari pemilik ruko serta kerabat-kerabatnya terlihat juga membersihkan sisa kebakaran dan air-air yang masuk atau air-air sisa pemadaman masuk di dalam. Baik, terima kasih rekan Yuki atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kapolsek Tanjung Pinang Barat, yaitu AKP Zubaidah. Ya, pagi 7.45 pemilik dari toko mebel rezeki datang ke ruko untuk melakukan kegiatan sembahyang di belakang. Begitu buka ruko, kemudian asap mengumpul. Kemudian yang bersangkutan langsung komunikasi dengan Babin langsung komunikasi dengan kita langsung hubungin damkar 810, alhamdulillah api sudah padam. Untuk yang kebakar apa Pak? Kita masih lidik ya Inavis sedang bekerja, tapi kemungkinan itu adalah dari listrik yang lilin untuk sembahyang. Kemungkinan nanti kita lihat. Di api awal di lantai berapa Bu? Lantai 1 di belakang. Iya, tempat sembahyang. Di situ ada kasur, ada beberapa kasur lah, itulah yang menyebabkan asap muncul. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian yang. KPU Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mencatat adanya 2 bakal pasangan calon yang melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota dalam kontestasi Pilkada ulang tahun 2025. KPU Kota Pangkal Pinang membuka tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota selama 5 hari, yakni pada 9 hingga 13 Maret 2025. Selama tahapan tersebut berlangsung, terdapat 2 bakal pasangan calon yang melakukan penyerahan dokumen. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Bangka Pos, yaitu Rifki Nugroho. Baik rekan Rifki, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan jika usai adanya kemenangan kotak kosong dari calon tunggal pada Pilkada Serentak Kota Pangkal Pinang 2024 lalu, KPU Kota Pangkal Pinang bakal menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota ulang pada 27 Agustus mendatang. Pada pelaksanaannya, tahapan Pilkada ulang tersebut dimulai dengan adanya tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan dari para kandidat calon perseorangan atau independen yang dibuka pada tanggal 9 sampai 13 Maret 2025 kemarin. Pada pelaksanaannya, selama 5 hari tersebut terdapat 2 pasangan bakal kandidat yang melakukan penyerahan dokumen ke kantor KPU Pangkal Pinang dan juga melakukan unggah data ke aplikasi Silon milik KPU Republik Indonesia. 2 calon tersebut yaitu pasangan Eka Mulya Putra bersama Ratmida Dawam, dan kemudian satu lagi yaitu atas nama
Beni Batara Tumpal Huta Barat, dan Ahmad Subari. Akan tetapi dalam proses tersebut, Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang Tri Pertiwi menjelaskan jika terdapat berkas satu bakal pasangan calon yang statusnya dikembalikan, yaitu milik pasangan Beni Batara Huta Barat dan juga Ahmad Subari. Pengembalian berkas itu dilakukan karena pada pemeriksaan administrasi diketahui jumlah dokumen dukungan yang disertakan dalam pendaftaran tersebut hanya sekitar 6.000 buah. Padahal sesuai ketentuan bakal calon persorangan yang akan maju dalam kontestasi Pilkada Ulang Pangkal Pinang minimal harus menyerahkan dokumen dukungan sebanyak 10% dari DPT Pilkada pemilihan terakhir, yaitu sekitar 16.000 lebih pernyataan dukungan. Sementara untuk dokumen yang diserahkan oleh pasangan Eka Mulya Putra dan Ratmida Dawam saat ini statusnya diterima dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi begitu. Dimulai dari nanti ada verifikasi administrasi untuk meneliti kembali keabsahan dokumen dukungan yang disertakan oleh pasangan tersebut. Kemudian nanti juga masih ada verifikasi faktual yang akan dilakukan kepada masyarakat yang dalam hal ini namanya ada dalam daftar dukungan yang diserahkan oleh pasangan bakal calon independen tersebut. Nantinya proses penetapan sebagai bakal calon sendiri akan dilaksanakan sekitar bulan Juni dan kemudian akan sekaligus dibuka pendaftaran bakal calon yang diusung dari partai politik. Demikian laporannya rekan Arin dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Terminal tipe A Raja Basa Bandar Lampung telah melakukan rem cek terhadap 287 bus angkutan Lebaran 2025 pada Jumat 14 Maret 2025. Tercatat ada 142 laik operasional, 80 peringatan, dan 65 dilarang mudik Lebaran 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Lampung yaitu Bayu Saputra. Baik rekan Bayu, silakan untuk laporan selengkapnya. Iya, terima kasih rekan Arin. Benar bahwasannya Terminal Raja Basa telah melakukan rem cek terhadap ratusan bus yang akan digunakan untuk angkutan Lebaran pada tahun 2025. Yang mana berdasarkan catatan dari Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung, Marsusi, pihaknya mencatat ada sekitar 65 kendaraan, bus akap yang dinyatakan tidak layak untuk beroperasi pada angkutan Lebaran tahun 2025 tersebut. Dari total bus akap yang dilakukan pengecekan ada sebanyak 287 unit, kemudian dengan rincian yang terdiri dari 142 layak operasional, kemudian 80 peringatan, dan 65 dilarang beroperasi pada angkutan Lebaran tahun ini. Marsusi mengatakan terkait armada cadangan hingga saat ini belum ada dan masih normal seperti biasa. Tetapi pihaknya sudah berkoordinasi dengan Damri dan jika sewaktu-waktu ada problem terkait di terminal untuk menerjunkan armada cadangan tersebut dan semua sudah diantisipasi semaksimal mungkin agar angkutan Lebaran pada 1446 Hijrah tersebut berjalan dengan lancar. Begitu rekan Arin, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Terminal Tipe A Raja Basa Bandar Lampung yaitu Marsusi. 65 dilarang operasional. Kira kita juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung,
melaksanakan pengecekan terhadap awak bis, supir dan kenek yang akan melayani angkutan lebaran 2025 kita harapkan dalam kondisi fit, sehat. Yang ketiganya untuk terminal sendiri kita sudah melakukan revitalisasi infrastruktur halaman parkir 2023 sama 2024 sudah selesai. Penerangan sudah kita perbaiki semua, ruang tunggu sudah siap, personil juga sudah siap. Sampai saat ini kalau untuk penyelenggara jasa kita sudah siap untuk melayani pemudik tahun 2025. Satu lagi, kita juga dapat bantuan dari BPKH, Badan Pengelola Kegiatan Haji, sama Dewan Masjid Indonesia. Ada revitalisasi masjid terminal. Tujuannya untuk kenyamanan pemudik sama masyarakat sekitar terminal. Kegiatan saat ini masih berjalan. Arus mudik itu kita pikir di tanggal 25-26. Terus arus baliknya di tanggal 5, tanggal 6. Kalau perkiraannya sekitar 8% dari tahun kemarin. Nominalnya. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Jumat 14 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Qadir Karding melaporkan rencana pembukaan kembali kerjasama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015 lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Warta Kota yaitu Alfian Firmansyah. Baik rekan Alfian, silakan untuk laporan selengkapnya. Oke Arin, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Abdul Qadir Karding di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Qadir melaporkan bahwa pihaknya rencananya akan membuka kembali kerjasama bilateral terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi setelah moratorium yang diberlakukan sejak 2015 lalu. Menurutnya moratorium yang telah berlangsung hampir 1 dekade tersebut mengakibatkan lebih dari 25.000 pekerja Indonesia tetap berangkat ke Arab Saudi secara ilegal setiap tahunnya. Dengan demikian, pihaknya, kata Abdul Karding, telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membahas pembukaan kembali kerja sama tersebut. Dengan demikian, ia mengatakan bahwa Prabowo pun menyambut baik rencana pembukaan kembali kerjasama tersebut. Kepala negara yakni Prabowo Subianto juga meminta agar skema pelatihan kerja penempatan pekerja di Arab Saudi segera disiapkan. Begitu laporannya Airin. Dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, istri Bupati Fakfak Nurwidayati Samaun Dahlan berkesempatan buka puasa bersama anak-anak yatim di Fakfak, Papua Barat. Menurut pantauan Tribun Papuabarat.com, Jumat petang 14 Maret 2025, istri Bupati Fakfak Nurwidayati didampingi Ibu Wakil Bupati Fakfak Sri Foni Donatus bersama anak yatim buka puasa bersama di kediaman pribadi Bupati Fakfak Samaun Dahlan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Papua Barat yaitu Aldi Bimantara. Baik rekan Aldi, silakan untuk laporan selengkapnya. Iya baik, rekan Arin di studio dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat maksud saya, dalam momen bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kedua istri Bupati Fakfak dan Wakil Bupati Fakfak berkesempatan untuk buka puasa bersama dan juga berbagi kasih bersama dengan sejumlah anak yatim yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Kegiatan sosial di bulan suci Ramadan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Bupati Fakfak Samaun Dahlan di Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat
pada Jumat petang 14 Maret 2025 kemarin. Arin dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwasannya berdasarkan pantauan kami, para anak yatim dan juga tamu undangan yang diundang tentunya dalam kegiatan tersebut ini bersua bersama dengan Bupati Fakfak Samaun Dahlan dan juga Ibu Bupati Nurwidayati Samaun Dahlan beserta Ibu Wakil Bupati Fakfak Sri Foni Donatus Nimbit Kendik di kediaman Bupati Fakfak Samaun Dahlan. Arin dan juga pemirsa, pada kesempatan tersebut Nurwidayati Samaun Dahlan juga berbagi kasih dengan membagikan sejumlah bingkisan bagi mereka yang membutuhkan. Arin dan juga pemirsa, sontak ini anak-anak senang karena mendapatkan perhatian dan hadiah dari istri orang nomor 1 di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat ini, Arin. Dalam kesempatan itu, istri Bupati Fakfak, Nurwidayati Samaun Dahlan, menyampaikan syukur alhamdulillah pihaknya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berbagi dalam momen bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan 1446 Hijriah, dan ia berharap semoga apa yang ditaburnya bagi anak-anak yatim ini bisa menjadi ladang pahala untuknya dan keluarga, serta bermanfaat bagi mereka anak-anak yatim yang juga membutuhkan tentunya. Nurwidayati Samaun Dahlan mengungkapkan harapan besarnya agar kedepannya bisa terus berbagi, tak hanya di momen bulan suci Ramadan dan juga menjangkau tidak hanya di wilayah pusat kota Fakfak, namun ke distrik-distrik terjauh yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Arin dan juga pemirsa, ia menuturkan bahwa dengan memberikan bantuan kasih di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini merupakan niatnya sebelum suaminya Samaun Dahlan mengikuti kontestasi Pilkada Fakfak 2024. Dan pada saat itu ia bernazar kalau memang Bupati Fakfak saat ini Samaun Dahlan terpilih pada kontestasi Pilkada Fakfak 2024, ia akan menyantuni sejumlah anak yatim dan bepergian ke sejumlah pesantren dan juga bertemu para janda, kaum duafa dan lansia di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat untuk memberikan bantuan sebagai ungkapan syukur. Arin dan juga pemirsa, dalam momen itu juga kami mewawancarai istri dari Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimbit Kendik, Sri Foni Donatus Nimbit Kendik, yang menyampaikan ungkapan syukurnya atas suksesnya terselenggaranya kegiatan berbagi kasih di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ia mengingatkan pula bahwasanya para penerima sembako ataupun para penerima hadiah ini juga merupakan warga non-muslim, ya, bukan hanya warga muslim saja tetapi juga warga non-muslim di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, karena sejatinya momen Ramadan 1446 Hijriah juga hadir, ya, nuansanya juga dirasakan betul oleh umat non-muslim yang ada di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagaimana prinsip hidup satu tungku tiga batu. Ia berpesan untuk tetap selalu menjaga toleransi antar umat beragama di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, serta hidup dengan penuh kasih tanpa membeda-bedakan latar belakang suku, agama, dan juga ras, sebagaimana filosofi Fakfak Idu-Idu Manina Jojor, satu tungku tiga batu, satu saudara, satu hati. Arin, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com dari kediaman Bupati Fakfak Samaun Dahlan di Wagom, Fakfak, Papua Barat. Kembali ke Arin di studio. Terima kasih rekan Aldi atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Ini menjadi ladang pahala buat ibu dan keluarga ibu dan juga bermanfaat untuk anak-anak yatim. Dan semoga juga ibu bisa terus berbagi seperti ini. Jadi bukan hanya pada saat ini saja, mungkin ke depannya nanti ibu bisa berbagi secara kesinambungan. Dan kemarin juga ibu, memang ini niat ibu ya sebelum Bapak kemarin pemilihan itu, kalau memang Bapak bisa terpilih, ibu memang punya niat untuk berbagi, terutama untuk yatim piatu, di pesantren-pesantren, janda, duafa, dan lansia. Dan ini juga masih dalam kota, mungkin ke depannya nanti. Sesungguhnya kita itu semua menuju kepada satu tujuan, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hadir di sini
kita tidak bisa membeda-bedakan dia Muslim atau Kristen. Tapi niat tulus Mama itu untuk membagi untuk semua orang. Yang hadir di sini tidak hanya kepada anak-anak kita yang Muslim ataupun yang beragama Muslim khususnya, tapi niat baik untuk semua. Ada niat khusus juga Mama, kita ada juga nanti ada kunjungan juga. Selamat, terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati saya yang terima kasih. Setelah surat edaran yang dibuatnya kepada para pengusaha untuk meminta tunjangan hari raya viral di media sosial, pengurus RW di Tambora, Jakarta Barat harus berurusan dengan polisi dan kelurahan setempat. Kapolsek Tambora, Kompol Kuku Islami mengatakan, pihaknya telah memeriksa pengurus RW 02 Jembatan 5 untuk menjelaskan maksud mereka membuat surat minta THR kepada sejumlah pengusaha yang ada di wilayahnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jakarta, yaitu Elga Hikari Putra. Baik rekan Elga, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Arin dan Tribuners. Beberapa hari terakhir di media sosial viral mengenai surat edaran yang ditulis oleh pengurus RW di wilayah Tambora, Jakarta Barat, di mana dalam isi surat edaran tersebut mereka meminta kepada para pengusaha yang ada di wilayah tersebut untuk memberikan uang THR, begitu, di mana alasan dari pengurus RW tersebut meminta uang THR untuk diberikan kepada para petugas keamanan dan juga kas RW. Namun yang menjadi persoalan karena dalam surat edaran yang beredar tersebut pengurus RW mematok tarif begitu bagi para setiap pengusaha untuk memberikan uang THR sebesar Rp1 juta. Berangkat dari kasus viral tersebut, pihak kepolisian setempat dan juga pihak kelurahan telah memanggil begitu pengurus RW 02 Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat untuk menggali informasi terkait motif dari mereka meminta uang THR sebesar Rp1 juta kepada para pengusaha di kawasan tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pengurus RW memang mengaku tiap tahunnya mereka rutin meminta THR kepada para pengusaha yang ada di wilayah mereka dengan alasan seperti yang disampaikan dalam surat edaran tersebut, yakni untuk memberikan THR kepada para petugas keamanan dan juga kas RW. Namun pengurus RW membantah bahwa mereka memaksa tarif iuran yang diberikan yakni sebesar Rp1 juta kendati ada dalam surat edaran tersebut. Kapolsek Tambora, Kompol Kuku Islami juga memastikan bahwa surat edaran tersebut telah ditarik kembali setelah pengurus RW dimintai keterangan dan juga diberikan sanksi oleh pihak kelurahan setempat agar tidak meminta THR dengan cara memaksa. Dan kasus beredarnya surat edaran permintaan THR ini juga ditanggapi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, di mana Rano Karno sendiri memahami bahwa menjelang Lebaran biasanya memang banyak pengurus RW ataupun ormas yang meminta THR dengan berbagai alasan. Menurut Rano Karno, hal itu sebenarnya tidak terjadi masalah, asalkan tidak ada paksaan, apalagi ada nominal tarif yang ditentukan. Selagi tidak ada paksaan ataupun tidak ada permintaan yang memaksa, Rano Karno tidak mempermasalahkan hal itu. Namun jika ada paksaan, Rano Karno pun meminta masyarakat yang geram begitu dengan ulah-ulah oknum-oknum tertentu ataupun ormas-ormas untuk segera melapor ke pihak terkait agar tidak terjadi sesuatu yang dapat meresahkan. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Elga atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Pak yang minta THR ke pengusaha setempat, himbauan dari oknum RW di Jakarta Barat. Ya kalau ente bilang oknum berarti kan oknum. Iya. Himbauan dari Pemprov. Ya itu udah pasti nggak boleh lah. Apa? Kenapa? Ada tindakan dari apa? CCTV Pak. Apa? Maksudnya kan tadi kan ada inian apa namanya? Yo, kalau itu sih nggak usah pakai, ya itu sih nggak usah pakai surat peringatan, itu udah sebuah yang salah itu sih. Ada imbauan nggak Pak buat RT RW gitu untuk tidak melakukan itu gitu? Kalau itu sih nggak usah dihimbau, udah paham itu kan. Cuman begini, kita mesti paham. Maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk Lebaran Satpam. Itu sih normal gitu. Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu. Pasti dikolek dari itu. Ya. Bang Dul, Pemprov bakalan ngeluarin imbauan untuk melarang. Himbauan kepada masyarakat terkait masalah surat edaran, jika mengetahui ada surat edaran tersebut dapat melaporkan ke kepolisian, dapat ditindaklanjuti.
Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Operasi Pasar Pangan Murah di kantor pos Kabupaten Gresik, Jawa Timur ditinjau langsung Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan pada Jumat 14 Maret 2025. Dalam operasi Pasar Pangan Murah ini, gula pasir Rp15.000 per kilogram, beras SPHP Rp60.000 per kilogram, maksud kami per 5 kilogram, minyak kita Rp14.700, bawang putih Rp32.000. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jatim, yaitu Willy Abraham. Baik rekan Willy, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, dapat kami laporkan dari operasi Pasar Pangan Murah yang ada di kantor pos Kabupaten Gresik ini ditinjau oleh dua kementerian langsung. Menteri Pertanian Amran Sulaiman hadir dan juga Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti juga hadir. Mereka meninjau langsung operasi Pasar Pangan Murah yang ada di kantor pos Gresik. Mereka melihat barang-barang atau sembako yang akan dibeli oleh masyarakat dalam operasi Pasar Pangan Murah ini. Kemudian Menteri Amran Sulaiman sempat melihat langsung stok beras dan juga gula yang merupakan salah satu komponen bahan pokok yang dijual dalam operasi Pasar Pangan Murah ini. Sementara Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti ini sempat menyapa masyarakat, yang mana operasi Pasar Pangan Murah ini didatangi oleh ibu-ibu atau emak-emak ya, yang mana kebutuhan mereka di bulan suci Ramadan ini cukup banyak. Meskipun dibatasi 2 kg, tetapi pembelian sembako di operasi Pasar Pangan Murah di kantor pos Gresik ini cukup banyak diminati oleh masyarakat. Mereka mayoritas membeli beras, membeli gula, membeli minyak, dan lain sebagainya. Salah satu warga bernama Farid ini datang sekitar pukul 8:30 pagi. Dia ingin operasi Pasar Pangan Murah ini terus diadakan selama bulan suci Ramadan karena dapat memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan dan juga untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Ditambah lagi harga yang dijual atau ditawarkan kepada para pembeli ini jauh lebih murah dan lebih ramah di kantong. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gresik, Willy Abraham. Adanya pasar murah ini gimana? Membantu atau seperti apa? Kalau harganya sendiri? Lebih murah ini daripada untuk pasar murah ataupun operasi pasar ini merupakan kebijakan kami pemerintah untuk mempermudah masyarakat agar mereka bisa membeli bahan pokok dengan harga yang lebih ekonomis. Dan kami bekerja sama dalam hal ini lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Pertanian, lalu kemudian BUMN, karena kita kerjasamanya langsung dengan PT POS, dan yang menjadi D1, D2-nya ini ke BUMN Pangan. Jadi di situ ada Bulog, ada juga ID Food. Nah, untuk penyaluran dan ketersediaan bahan pokoknya kita kerjasama dengan PT POS. Jadi mana tadi Pak dari PT POS? Harapannya akhir bulan ini ada di sekitar 400 sekian atau 4.000 sekian titik. Gitu. Jadi kita pantau terus bagaimana untuk sekarang mungkin ada di 500 ada di 2.200. Oh, udah 2.000 titik. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi yang ingin saya garis bawahi dalam kunjungan kali ini adalah bahwa menyikapi apa yang sedang ramai dibicarakan di publik. Kami pemerintah dalam. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC secara resmi telah menugaskan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memulai pengerjaan pemotongan aspal agar balap mobil pertama GT World Challenge Asia 9 hingga 11 Mei 2025 bisa terselenggara. Beberapa titik run-off yang mengalami perubahan untuk memenuhi standar homologasi via mencakup beberapa tikungan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Lombok, yaitu rekan Sinto. Baik rekan Sinto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Ya, benar sekali Tribuners bahwasannya ITDC ya kemudian telah menugaskan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sebagai pengelola sirkuit Mandalika
untuk melakukan pemotongan atau modifikasi aspal sirkuit Mandalika Tribuners begitu. Modifikasi atau pemotongan aspal ini Tribuners dilakukan agar ya Mandalika Grand Prix Association dalam hal ini sirkuit Mandalika mendapatkan homologasi grade 3 dari Federasi Balap Mobil Internasional atau FIA Tribuners begitu. Dan saat ini Tribuners nantinya setelah selesai dari pengerjaan FIA inspektor dari Australia akan melakukan pengecekan hasil modifikasi dari sirkuit Mandalika Tribuners begitu. Dipastikan modifikasi dari aspal sirkuit Mandalika ini tidak mengganggu proses homologasi grade A yang telah diberikan oleh FIM selaku Federasi Balap Motor Internasional untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika Tribuners. Terdapat beberapa fakta menarik dari pemotongan aspal sirkuit Mandalika ini Tribuners. Pertama adalah yang dimana nantinya setelah selesai pemotongan ya tentu nanti akan ditambahkan gravel Tribuners. Dikatakan Direktur Operasi ITDC yaitu Wenda Nabil mengatakan bahwasanya semua gravel tersebut nantinya akan diambil dari lokal yaitu Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Tribuners begitu. Nah, kemudian nantinya juga pada balapan mobil internasional pertama kali di sirkuit Mandalika ini Tribuners bakal dihadiri oleh pembalap-pembalap sultan atau konglomerat Tribuners begitu. Bahkan dari mereka itu banyak yang merupakan pengusaha begitu ya, para dokter begitu ya, sultan hingga Prince of Johor Malaysia atau pangeran dari Malaysia juga akan ikut hadir dalam balapan mobil internasional ini Tribuners begitu. Kemudian selanjutnya dari hasil modifikasi ini ya selama proses pengerjaan sirkuit Mandalika ditutup selama 2 tahap Tribuners yang dimana penutupan dilakukan pada tanggal 10 Maret hingga 10 April Tribuners. Nantinya setelah 10 April nantinya akan ada balapan yaitu Mandalika Racing Series Tribuners dan nantinya selanjutnya akan dilakukan penutupan kembali untuk pengerjaan kembali untuk dilakukan pengerjaan tahap 2 Tribuners begitu. Dan Tribuners juga selain pemotongan juga akan dilakukan modifikasi lainnya yaitu mulai dari pemasangan ban yaitu tambahan safety barrier, pelapisan ban dengan conveyor belt, kemudian melakukan pengecatan sendiri, melakukan pengecatan speed bump dan pemasangan berbagai hal-hal teknis lainnya Tribuners termasuk juga LED Tribuners begitu. Sekian rekan Arin. Terima kasih rekan Sinto atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tribuners, rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Mendapatkan via homologasi grade 3 untuk balap mobil. Jadi balap mobil pertama internasionalnya adalah GP World Challenge Asia 2025 yang akan dilangsungkan pada tanggal 9-10 Mei 2025. Balap GP World Challenge Asia ini sedikit unik, berbeda dengan balap roda 2 ya. Kalau roda 2 MotoGP pembalapnya adalah pro 24 jam balap setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali pindah negara balap lagi. Sementara kalau balap GP World Challenge Asia ini mendapatkan via homologasi grade 3 untuk balap mobil ya. Jadi balap mobil pertama internasionalnya adalah GP World Challenge Asia 2025 yang akan dilangsungkan pada tanggal 9-10 Mei 2025. Balap GP World Challenge Asia ini sedikit unik, berbeda dengan balap roda 2 ya. Kalau roda 2 MotoGP pembalapnya adalah pro 24 jam balap setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali pindah negara balap lagi. Sementara kalau balap GP World Challenge Asia ini pembalapnya adalah gentleman driver ya, pengusaha, ada dokter, ada lawyer, ada pemilik real estate, ada pemilik kasino, di dalamnya ada Prince of Johor, abang adik ikut balap ya. Jadi ini bukan sekedar balap aja, tapi lebih mengajak para investor yang hobi balap. Jika baru dimulai kemarin. Nah, rencana akan dikerjakan setiap hari insya Allah di bulan Ramadan ini sampai dengan tanggal 10 Maret. Gitu. Jadi, 1 bulan ya? 1 bulan, betul. Jadi ya sekali lagi teman-teman semua kita bersyukur dan berbangga hati
bahwa akhirnya sirkuit kita akan mendapatkan homologasi grade 3 roda 4 dari VIA. Kenapa? Karena memang ini yang menjadi pintu masuk sebenarnya. Operasi pencarian terhadap Asiran alias Baret, nelayan yang tenggelam di Sungai Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, resmi dihentikan setelah 7 hari pencarian. Tim SAR gabungan telah menyapu area sungai hingga muara, namun korban maupun tanda-tanda keberadaannya belum ditemukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Pos Belitung, yaitu Adelina Nurmalitasari. Baik rekan Adelina, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, pencarian nelayan tenggelam bernama Asiran telah dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, BPBD, serta nelayan setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Pangkal Pinang, Imade Oka Astawa, menjelaskan bahwa berbagai metode telah digunakan dalam operasi ini, termasuk electronic search menggunakan ground thermal serta pencarian visual dengan rubberboard. Upaya pencarian dilakukan secara menyeluruh dari lokasi kejadian, menyisir area tempat korban diduga terjatuh saat mencuci kapal, hingga ke anak-anak sungai dan perairan laut setempat. Selama proses pencarian, tim juga menghadapi kendala berupa cuaca hujan deras. Selain itu juga Sungai Lenggang yang menjadi habitat buaya juga membuat pencarian korban baret semakin sulit. Meskipun operasi resmi dihentikan setelah 7 hari, tim SAR tetap akan melakukan pemantauan dan menyatakan siap kembali ke lokasi apabila ada laporan atau tanda-tanda keberadaan korban untuk melakukan proses evakuasi. Diinformasikan sebelumnya, Asiran alias Baret, nelayan dari Desa Gantung ini dilaporkan tenggelam pada Jumat 7 Maret 2025 lalu setelah diduga terpeleset saat mencuci kapal. Korban diketahui tidak bisa berenang yang memperbesar risiko dalam kejadian tersebut. Dan setelah kejadian, rekan-rekan korban juga sempat berupaya menolong Baret, namun karena ada 2 ekor buaya yang mendekat, membuat upaya pertolongan kepada korban pun tak dapat dilakukan, hingga korban pun tenggelam. Demikian laporan saya, rekan Arin. Terima kasih rekan Adelina atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Pangkal Pinang, yaitu Imade Oka Astawa. Yang terkait dengan kondisi membahayakan manusia atas nama Asiran 40 tahun yang terjadi di Sungai Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Di hari kelima kita telah melakukan operasi SAR dengan metode baik electronic search, menggunakan drone thermal, dan juga secara visual menggunakan rubberboard dari Basarnas maupun dari BPBD, serta juga dibantu oleh para nelayan menggunakan kapal. Selama 5 hari proses pencarian sudah dilaksanakan, menyapu seluruh dari tempat kejadian, bahwa target terjatuh pada saat mencuci kapal. Hingga pencarian juga sudah dilaksanakan di anak-anak sungai, terus kemudian menyisiri secara visual hingga ke laut juga sudah kita laksanakan di hari kelima. Hingga hari ketujuh kita lakukan penutupan yang dilanjutkan dengan pemantauan. Pemantauan ini juga kita laksanakan untuk koordinasi apabila target juga sampai hari ketujuh belum ditemukan atau hasil nihil. Namun demikian, jika ada penemuan atau tanda-tanda korban ditemukan, maka kita akan buka lagi dan proses evakuasi kita. Hujan deras yang terjadi pada Kamis malam hingga Jumat 14 Maret 2025 dini hari membuat ratusan kakak terdampak banjir. Selain Singgingi Hilir, ada juga kecamatan lain yang dilanda banjir. Ada 5 kecamatan yang dilanda banjir karena hujan deras kemarin malam. Adapun warga yang terdampak banjir dari 5 kecamatan tersebut mencapai 855 kakak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Pekanbaru, yaitu Guru Budi Wibowo. Baik rekan Guru, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih Arin. Hujan deras yang terjadi pada Kamis malam 13 Maret hingga Jumat 14 Maret 2025 dini hari membuat ratusan kakak terdampak banjir. Kepala BPBD Kabupaten Kota Singgingi Yulijar mengatakan ada 5 kecamatan yang dilanda banjir karena hujan deras kemarin malam. Adapun warga yang terdampak banjir dari 5 kecamatan tersebut mencapai 855 kakak.
Adapun rinciannya Kecamatan Gunung Towar 211 kakak, Pangian 117 kakak, kemudian ada Logas Tanah Darat sekitar 271 kakak, Sentajo Raya 17 kakak, hingga Singingi Hilir mencapai 239 kakak. Sementara Airin, banjir di Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Towar, Kabupaten Kota Singingi membuat 70 warga mengungsi. Namun saat ini mereka sudah kembali ke rumah masing-masing karena sudah mulai surut. Begitu Airin. Perlu saya sampaikan juga, BPBD menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Desa Petapahan tersebut merupakan banjir bandang. Hal itu karena arus banjir tersebut cukup deras, meski air tidak terlalu tinggi. Ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Saat ini sudah surut jauh, begitu Arin. BPBD pun mengimbau warga agar waspada dengan banjir susulan, terutama jika intensitas hujan tinggi, ataupun jika nanti ada kiriman banjir dari hulu sungai. Sementara banjir di Kecamatan Pangian terjadi karena meluapnya Sungai Pangian. Camat Pangian Aswandi mengatakan ketinggian air saat ini sudah menyusut jauh. Sebelumnya ketinggian banjir mencapai sepaha orang dewasa. Misalnya di Dusun Moncak, Desa Pasar Baru, yang sempat setinggi sepaha, saat ini mencapai setinggi 40 cm saja. Sedangkan genangan air di Dusun Penghijauan, Desa Pasar Baru, hanya tinggal 1 mata kaki orang dewasa saja. Hujan deras yang terjadi saat itu juga membuat badan jalan amblas. Hal itu terjadi di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir. Amblas badan jalan karena meluapnya Sungai Bawang yang arusnya sangat kuat menghantam badan jalan sehingga amblas. Akibatnya jembatan tersebut hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 saja. Sementara kendaraan roda 4 harus mencari jalan alternatif. BPBD Kuansing juga saat ini sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan sekitar untuk melakukan bantuan menimbun longsoran jalan atau amblasnya jalan. BPBD juga mengimbau kepada warga sekitar untuk berhati-hati, apalagi warga yang di sekitar atau di kawasan bantaran sungai. Begitu Airin, saya kembalikan ke Airin. Saya Ilizar M. Esos MSI, Kalaksa BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, bersama dengan Bapak Camat Singingi Hilir, Bapak Andi Samsul, Bupati dan Sekda, melaporkan bencana alam yang terjadi di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, yaitu terputusnya sarana jalan transportasi, yaitu runtuhnya penahan tebing yang ada di pangkal jembatan yang menghubungkan 6. Kami dari Kecamatan Pangian ingin melaporkan kondisi banjir yang terjadi di daerah Pasar Baru Kecamatan Pangian, di mana hari ini sama-sama kita lihat jalan provinsi sudah dilewati oleh air banjir yang disebabkan dengan meluapnya air bendungan Pauh yang ada di Kecamatan Pangian. Hari Jumat ini masyarakat sedang melaksanakan kegiatan ke pasar. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furkon, mengatakan aturan tersebut juga dipertegas dengan adanya hasil rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan oleh DPR RI bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Pusat pada Selasa 11 Maret 2025. Dalam isi kesepakatan yang dibuat oleh Sentra Gakumdu Pusat yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Bawaslu Republik Indonesia tersebut melarang adanya aktivitas kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh calon maupun tim sukses. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Banten, yaitu Ade Ferry. Baik rekan Ade, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang melarang adanya aktivitas kampanye dalam tahapan pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Serang. Hal itu lantaran sudah ada hasil kesepakatan rapat dengar pendapat atau RDP yang dilakukan oleh Gakumdu Pusat bersama DPR RI, di mana di dalamnya, dalam isi kesepakatan tersebut, Gakumdu menegaskan bahwa untuk daerah-daerah yang tidak memiliki tahapan kampanye atau dalam amar putusan MK tidak disebutkan untuk melakukan aktivitas kampanye, itu dilarang
untuk melakukan aktivitas kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu akan menindak tegas bagi siapapun, baik dari tim sukses ataupun dari calon yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pasal yang digunakan dalam pelaksanaan PSU masih sama pada saat seperti pada saat pelaksanaan pilkada serentak kemarin, yaitu terdapat pasal 71 dan pasal 188 yang mengatur tentang aturan untuk tidak diperbolehkan ataupun yang mengatur tentang larangan terkait dengan kampanye. Dirinya mengaku hal tersebut juga telah disampaikan kepada LO masing-masing pasangan calon, berikut juga stakeholder, bahwa dalam aturan tersebut aturan ataupun kampanye yang dilarang dalam apapun itu bisa dimaksud seperti sahur ataupun kampanye yang dikemas dalam bentuk kegiatan sahur on the road, buka on the road, dan pemasangan poster daripada calon bupati dan wakil bupati seorang. Lebih lanjut, dirinya juga minta kepada masing-masing calon ataupun tim sukses untuk melepas alat peraga kampanye yang sebelumnya berdasarkan informasi telah dipasang oleh tim sukses di sejumlah daerah yang ada di Kecamatan Serang. Demikian hari ini yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Ade atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sudah ada aturan yang jelas, bahkan sudah ada RDP antara Gakumdu Pusat dengan Bawaslu RI, dengan Mabes Polri dan Kejagung, dan ini juga sudah kita turunkan hasil-hasil kesepakatan itu, dan teman-teman Gakumdu daerah sudah menerima itu. Untuk pengaturan kampanye di tahapan yang ada kampanyenya. Tapi kalau PSU Kabupaten Serang tidak ada tahapan kampanye, berarti tidak diperbolehkan kampanye dalam bentuk apapun. Kalau melanggar tuh gimana, Pak? Kalau melanggar, pasal masih berjalan. Pasal 71 masih berjalan, pasal 188 juga masih berjalan. Semua larangan kampanye itu tidak diperbolehkan, karena memang hari ini tahapannya bukan masa kampanye, tapi hari ini adalah apabila ada yang melakukan kampanye, berarti dia melanggar di luar tahapan kampanye. Semua
Polres Solong Selatan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu serta minuman keras bertempat di halaman kantor Polres Seminabuan, Sorong Selatan, Papua Bradaya pada Jumat 14 Maret 2025. Selama periode Januari hingga Februari 2025, Satres Narkoba mengungkap 3 kasus peredaran narkoba serta menyita ribuan botol miras, baik produk bermerek maupun lokal. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkoba jenis sabu seberat 19.997 gram, 1.685 botol miras berbagai merek, dan 570 liter miras cap tikus. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Sorong, yaitu Taufik Nuhuyanan. Baik, rekan Taufik, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar bahwa pada Jumat 14 Maret 2025 kemarin, jajaran Polres Sorong Selatan bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan dan juga sejumlah Forkopimda menggelar konferensi pers atau pers rilis pemusnahan barang bukti berupa narkoba jenis sabu serta minuman keras yang dilangsungkan di halaman kantor Polres Seminabuan, Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bupati Sorong Selatan, Ibu Petronella Krenak, dan juga Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, serta juga dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Sorong, tokoh adat, serta tokoh masyarakat yang ikut dalam kegiatan pemusnahan barang bukti ini. Pada kesempatan ini, Kapolres Sorong Selatan, AKBP Glenn Roy Moll mengatakan bahwa selama periode Januari hingga Februari 2025, Satres Narkoba mengungkap 3 kasus peredaran narkoba serta menyita ribuan botol miras, baik produk bermerek maupun lokal. Disebutkan Kapolres Sorong Selatan bahwa barang bukti yang telah dimusnahkan meliputi narkoba jenis sabu seberat 19.997 gram, 1.685 botol minuman keras berbagai merek, dan juga 570 liter minuman keras cap tikus. Arin dan Tribuners, Kapolres Sorong Selatan juga menekankan agar pentingnya sinergitas antara instansi pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten Sorong Selatan bersama aparat keamanan dan juga masyarakat untuk bersama-sama dalam melawan peredaran narkoba dan juga miras di wilayah hukum Polres Sorong Selatan di Kabupaten Sorong Selatan. Kepolisian juga dalam hal ini terus berkomitmen mengawasi serta menindak pelaku kejahatan narkoba dan miras demi menciptakan Kabupaten Sorong Selatan yang lebih kondusif dan sejahtera. Pada kesempatan ini juga Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Sorong Selatan atas upaya mereka yang telah memberantas narkoba dan minuman keras di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Petronella Krenak juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya kaum muda, agar menjauhi barang-barang terlarang tersebut. Bupati perempuan pertama ini juga menyatakan bahwa pemerintah daerah dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjembatani antara masyarakat dan kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Petronella Krenak juga berharap agar sinergitas antara Polres Sorong Selatan, pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat makin kuat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Demikian rekan Aring yang dapat saya informasikan dari Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih rekan Taufik atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Masjid Al-Islah yang berada di Jalan Cerme, Cilacap, Jawa Tengah setiap harinya menyediakan sebanyak 450 paket takjil dan menu buka puasa gratis. Ratusan takjil dan menu buka puasa itu dibagikan pengurus masjid secara cuma-cuma kepada masyarakat. Pembagian ratusan paket buka puasa gratis itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk menyemarakan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jateng, yaitu Pinky Anggraini. Baik rekan Pinky, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada.
Jadi Tribuners, Masjid Al-Islah yang berada di Jalan Cermai Cilacap setiap harinya membagikan sebanyak 450 takjil dan juga menu buka puasa Tribuners. Nah, ratusan takjil dan menu buka puasa itu dibagikan oleh pengurus masjid kepada masyarakat secara cuma-cuma. Nah, Tribuners, tujuan kegiatan tersebut atau bagi-bagi takjil secara gratis dan juga buka puasa gratis tersebut adalah untuk menyemarakan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah Tribuners. Nah, ini menunya setiap hari juga berganti-ganti ya Tribuners. Seperti contoh untuk kemarin itu menu takjilnya ada gorengan dan kurma. Kemudian untuk menu makan pokoknya itu ada nasi sayur, lauknya ikan laut, kemudian ada gulai, ada juga kambing guling. Jadi memang setiap hari menunya ganti-ganti. Nah, Tribuners, tadi sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menyemarakan Ramadan di tahun ini ya Tribuners. Nah, menurut pengurus Takmir Masjid Al-Islah Cilacap, Muhammad Fahri, mengatakan bahwa untuk kegiatan buka bersama gratis atau dan juga bagi-bagi takjil gratis ini dilakukan selama 1 bulan full, yaitu sejak 1 Ramadan sampai nanti akhir bulan puasa. Nah, selain untuk menyemarakan Ramadan tahun ini, tentunya kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kepedulian berbagi atau meningkatkan berbagi kepada masyarakat di kalangan mereka Tribuners. Nah, Tribuners, selain kegiatan buka bersama gratis, pengurus masjid juga mengadakan acara atau kegiatan sahur bersama gratis. Nah, untuk sahur bersama gratis ini dikhususkan bagi mahasiswa dan juga pelajar yang menuntut ilmu, merantau untuk menuntut ilmu di Cilacap. Jadi bagi para pelajar maupun mahasiswa yang memang ketika sahur ini bingung ya mau cari makan di mana, ini bisa datang ke Masjid Al-Islah karena setiap paginya ini menyediakan menu sahur bersama ya Tribuners. Nah Tribuners, Pak Hari berharap untuk kegiatan yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini ke depan juga akan terus berlanjut. Dia berharap juga banyak donatur yang berdatangan untuk membiayai atau mendanai kegiatan buka bersama ini karena akan apabila semakin banyak donatur yang bersedekah maka akan semakin banyak pula pahala yang diperoleh. Nah, Tribuner, salah satu mahasiswa di Cilacap yaitu Saiful ini mengatakan bahwa kegiatan buka bersama yang dilakukan secara gratis di Masjid Al-Islah ini sangat membantu ya bagi kalangan mahasiswa sepertinya. Diceritakan Saiful bahwa dirinya sendiri sudah sebanyak 5 kali mengikuti buka bersama di Masjid Al-Islah ini dan tentunya dia berharap tahun-tahun selanjutnya juga tetap berlangsung. Begitu Arin. Baik, terima kasih rekan Pinky atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama pengurus masjid yaitu M. Fahri. Ya, alhamdulillah jadi kegiatan Ramadan di Masjid Al-Islah Cilacap diramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah iftar ini, yang dimana iftar kita setiap harinya menyediakan 400 sampai dengan 450 porsi berbuka puasa dan gratis. Monggo kepada warga Cilacap yang ingin berbuka puasa bisa merapat ke masjid. Begitupun yang ingin bersedekah, kami masih membuka peluang selama bulan puasa. Kita dari tanggal 1 sampai nanti akhir Ramadan. Dan bukan hanya iftar, di sini juga disediakan sahur bagi para mahasiswa atau siswa yang merantau atau bukan domisili Cilacap. Maksud dan tujuan adanya kegiatan ini tentu untuk menyemarakan Ramadan dan juga memberikan. Suryatati Lisumirat resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal pasangan calon bupati di Pilkada Ulang Bengkulu Selatan pada Senin 10 Maret 2025. Kedatangan Suryatati Lisumirat ke KPU Bengkulu Selatan dengan didampingi pengurus partai pengusung yaitu Nasdem, Golkar, dan juga PKS. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Bengkulu yaitu Nur Rahma Sagita. Baik rekan Rahma, silakan untuk laporan selengkapnya.
Baik, terima kasih Arin. Kembali lagi bersama saya Nurama Sagita, reporter dari Tribun Bengkulu. Jadi benar, Suryatati dan Iis Sumirat resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai bakal pasangan calon bupati di pemilihan kepala daerah ulang Bengkulu Selatan pada Senin 10 Maret 2025. Kedatangan Suryatati Iis Sumirat ke KPU Bengkulu Selatan dengan didampingi pengurus partai pengusung, yaitu Nasdem, Golkar, dan PKS. Hadir juga pada saat pendaftaran di KPU tersebut Gusnan Mulyadi, yang merupakan Ketua DPD Nasdem Bengkulu Selatan dan Ketua DPW Nasdem Bengkulu Selatan, Bengkulu Erna Sari Dewi. Rombongan Suryatati Iis Sumirat disambut Komisioner KPU dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Ikut mengawasi langsung untuk pengamanan yaitu Kapolres Bengkulu Selatan dan Dandim 0408. Bakal calon Bengkulu Selatan Suryatati siap mengikuti PSU Pilkada Bengkulu Selatan dan dengan tegas menyatakan bahwa ia sudah tidak berstatus ASN lagi. Hal ini dikatakan langsung oleh Suryatati saat konferensi pers selesai mendaftar di KPU. Saya sudah tidak lagi menjadi PNS sejak mencalonkan diri menjadi legislatif. Itu sudah 1 tahun yang lalu, ujar Suryatati. Suryatati Iis Sumirat membawa jargon khusus saat maju pada pemungutan suara ulang PSU Bengkulu Selatan. Adapun jargon tersebut yaitu jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor, kalau mundur enggak maju. Jangan kasih kendor, cepat, tepat, dan semangat. Kalau kemarin kemenangan kita kemarin sudah terbukti dengan adanya kerjasamanya dengan partai pengusung Nasdem, Golkar, PKS, dan PSI. Suryatati meyakini dengan adanya kerjasama dengan partai pengusung optimis dapat meraih kemenangan kembali di PSU pada 19 April 2025 mendatang. Terpisah dalam hal ini Ketua DPD Nasdem Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi optimis pasangan Suryatati Iis Sumirat dapat meraih kemenangan pada PSU mendatang. Ia menjelaskan memilih Suryatati sebagai pengganti dirinya pada PSU karena pertimbangan kognitivitas yang dimiliki Suryatati, yang juga merupakan kakak kandung dari B. Najamuddin Ketua DPD RI. Selain kader Nasdem, kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa pasangan ini lebih baik dari kami. Kami tidak membanding-bandingkan dengan siapapun. Beliau adalah adik merupakan Ketua DPD RI atau RI ke-7 dan inilah yang nantinya akan membawa kemajuan untuk Bengkulu Selatan di bawah kepemimpinan beliau, kata Gusnan. Berikut laporan dari saya, Arin, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Rahma atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani meradang ketika mengetahui pelabuhan Karangbaru, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan, diportal oleh orang tak bertanggung jawab saat penyeberangan perdana KMP Putri Lenpuri. Orang yang menunggu di depan portal sama sekali tak mau membuka portal, meski sudah diminta baik-baik, sehingga hal ini membuat Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani meradang dan membuka secara paksa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Sumsel, yaitu Ardiansyah. Baik rekan Ardiansyah, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Arin. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa kami laporkan lusa kemarin Bupati Banyuasin Dr. Haji Askolani bersama Gubernur Sumatera Selatan itu meluncing operasional perdana kapal penyeberangan dari Pelabuhan Sri Menanti menuju Pelabuhan Karangbaru, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, untuk penyeberangan kapal Putri Lenpuri. Nah, di sini pada saat penyeberangan dilakukan dan Bupati Banyuasin ikut melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Karangbaru, Kecamatan Tanjung Lago, yang berangkat dari Pelabuhan Sri Menanti, Kecamatan Tanjung Lago. Nah, di sini Bupati Banyuasin Dr. Haji Askolani sempat melihat atau mengecek fasilitas yang ada di Pelabuhan Karangbaru, Kecamatan
Muara Telang. Nah, yang menjadi perhatian khusus dari Bupati Banyuasin Haji Asqolani sendiri bahwa melihat ada kendaraan yang tidak bisa keluar dari pelabuhan. Saat dicek, Bupati langsung mengecek dan ternyata ada seorang warga yang menunggu di depan pintu keluar dari pelabuhan Karangbaru dan sengaja memportal dan mengunci pintu keluar dari pelabuhan Karangbaru. Nah, awalnya Bupati Asqolani sendiri sudah meminta secara baik-baik agar portal yang mereka pasang untuk dibuka. Akan tetapi warga tersebut mengatakan bahwa dia hanya menjalankan tugas dengan utusan dari seseorang bernama Doni, sehingga tidak ada yang bisa memerintahnya selain Doni tersebut yang bisa memerintahnya untuk membuka portal. Meski begitu, Bupati tetap berupaya untuk membujuk pria ini agar bisa membuka portal yang masih terkunci. Akan tetapi tetap kekeh pria tersebut enggan membuka portal karena kondisi yang sudah siang dan juga memang panas serta banyak masyarakat yang sedang menunggu untuk keluar dari pelabuhan. Saat itulah Bupati Banyuasin yang sudah meminta beberapa kali agar portal tersebut dibuka, tetapi tetap tidak mau dibuka, sehingga secara spontan Bupati Banyuasin, Dr. Haji Asqolani, membuka portal yang ada dengan secara paksa. Nah, di sini juga di lokasi juga bahwa mengecek terkait sertifikat yang diakui oleh warga yang bernama Doni tersebut bahwa pelabuhan yang digunakan merupakan tanah miliknya. Setelah dicek langsung di BPN Banyuasin, ternyata lahan yang digunakan memang milik pemerintah Kabupaten Banyuasin dan bagian depan itu merupakan das daerah aliran sungai, sehingga memang tidak ada kepemilikan warga yang ada di pelabuhan, pembangunan pelabuhan maupun di jalan keluar dari pelabuhan itu sendiri. Nah, untuk saat ini setelah kami konfirmasi terkait kejadian tersebut, Bupati Banyuasin sudah memerintahkan Kepala Dinas PUTR dan juga Camat Muara Telang untuk melaporkan oknum warga yang mengaku bahwa tanah tersebut merupakan miliknya yang sempat melakukan pemortalan ketika launching perdana kapal motor penumpang Putri Lean Puri. Demikian laporan kami, Arin, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Ardiansyah atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Polresta Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus menggencarkan razia penindakan pelanggaran lalu lintas selama bulan Ramadan. Sejauh ini polisi telah mengamankan puluhan motor yang diduga melanggar. Mayoritas pelanggaran kasat mata berupa penggunaan knalpot brong dan kendaraan tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jogja, yaitu Ahmad Syarifuddin. Baik rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Arin, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Tribuners, dan betul sekali bahwa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini Satlantas Polresta Sleman mengintensifkan razia kendaraan bermotor ya, dan prioritas kepada pelanggaran kasat mata. Yang pertama kepada pelanggar kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Yang kedua terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong atau biasa disebut knalpot racing atau knalpot belombongan. Dan pelanggaran terhadap knalpot brong ini memang sengaja dilakukan, penindakan terhadap knalpot brong ini memang sengaja dilakukan oleh Satlantas Polresta Sleman untuk menciptakan situasi yang kondusif selama bulan puasa ini. Dan selama awal Maret atau 1 Ramadan sampai pertengahan Ramadan ini sudah ada sekitar
78 kendaraan bermotor yang kena pelanggaran tilang karena tidak dilengkapi oleh tanda nomor kendaraan bermotor maupun menggunakan knalpot brong, dan 78 kendaraan ini saat ini telah diamankan atau disita di Mapolresta Sleman, dan bagi pemilik nanti akan menjalani sidang setelah Lebaran, dan kepada pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong juga diminta untuk mengganti knalpotnya menjadi knalpot yang standar. Adapun untuk pelanggaran lainnya yaitu ada 4 sepeda motor yang diduga akan digunakan oleh pelaku kejahatan jalanan. Pelaku kejahatan jalanan ini di Jogja biasa disebut sebagai kelitih, dan ada 4 kendaraan yang hari ini ditilang atau kena pelanggaran tilang karena diduga akan digunakan untuk kejahatan jalanan. Dan selain razia kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan ini, polisi juga mengintensifkan untuk melakukan patroli mencegah kejahatan jalanan, karena dilaporkan bahwa kejahatan jalanan selama bulan Ramadan ini meningkat cukup tajam ya. Dan seperti itu rekan Arin yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Wakasat Lantas Polresta Sleman, yaitu AKP Arvita Dewi. Yang dilaksanakan di 9 lokasi, yaitu di Simpang 4 Condong Catur, Simpang 4 Jombor, Simpang 3 UIN, Simpang 3 UPN, kemudian di Pos Condong Catur, Pos UIN, kemudian Pos Monjali, Simpang 4 Kendungan, dan Simpang 4 Meguo. Kemudian ada 4 tilang yang diindikasi akan digunakan untuk perang sarung dan kejahatan jalanan yang berlokasi di wilayah hukum Polsek Sleman dan Polsek Gambeng. Itu saja yang bisa Sat Narkoba Polresta Bogor Kota mengungkap kasus peredaran sabu-sabu seberat 7 kg pada kemarin Kamis, 13 Maret 2025. Cara licik tersangka HR membawa sabu-sabu diungkap polisi. HR ini juga diketahui ditangkap polisi usai hendak mengedarkan sabu-sabu seberat 21 kg dan juga 20.000 pil ekstasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Bogor, yaitu Rahmat Hidayat. Baik rekan Rahmat, silakan untuk laporan selengkapnya.
Ya baik, Arin dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya pada hari kemarin Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 7 kg. Narkotika jenis sabu-sabu ini disimpan oleh tersangka di dalam tangki pengisian BBM yang disimpan di dalam sebuah mobil Pajero berwarna hitam. Dan kasus pengungkapan 7 kg sabu-sabu ini merupakan kasus lanjutan di mana sebelumnya Sat Narkoba Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap dengan tersangka yang sama, yakni seberat 21 kg sabu-sabu, di mana saat itu Sat Narkoba Polresta Bogor Kota pun sudah melakukan rilis terkait hal tersebut. Dan yang 7 kilo ini ataupun barang bukti yang terbaru ini merupakan barang bukti lanjutan dari kasus 21 kilo tersebut. Dan pada hari kemarin pun Sat Narkoba memperlihatkan 7 kg barang bukti tersebut yang memang didapatkan oleh personilnya ketika melakukan pengembangan kasus, di mana sabu-sabu ini didapatkan dalam sebuah tangki pengisian BBM yang memang dimodif oleh tersangka untuk menyimpan BBM dan pengisian bahan bakar. Dan si tangki ini didesain di dalamnya oleh tersangka dengan menggunakan plat besi yang di dalam ini disekat, yang sekat pertama yang digunakan untuk pengisian bahan bakar, kemudian sekat kedua yang memang dijadikan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu 7 kg ini. Dan pada hari kemarin pun Sat Narkoba berhasil mengungkap hal ini, dan barang bukti yang didapatkan dari satu orang tersangka yang memang sebelumnya ataupun beberapa bulan lalu sudah ditahan ini sebanyak ataupun sebesar 28 kg. Begitu Arin laporan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan Rahmat atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Sat Narkoba Polresta Bogor Kota, yaitu Kompol Dede Hendrawan. Terkait ungkapan kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2025. Baik, terkait ungkapan ini dimulai dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan ungkap kasus yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2025. Dengan hasil kegiatan penyidikan lanjut tersebut didapat informasi yang notabene barang narkotika jenis sabu ini berada di dalam kendaraan Pajero warna hitam. Dan kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Pos layanan mulai didirikan di area Terminal Purabaya, Surabaya agar calon pemudik nyaman dalam arus mudik Lebaran 2025. Tak hanya itu, seluruh toilet di terminal juga gratis. Terminal yang berlokasi di Desa Bungurasi, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, sudah siap memberikan layanan terbaik menyambut calon pemudik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan harian Surya, yaitu Faik Nuraini. Baik rekan Faik, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin dan para Tribuners semuanya. Ya, betul sekali, saat ini Terminal Purabaya, Surabaya yang berlokasi di Desa Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini tengah menyiapkan layanan yang bisa menjadikan para calon pemudik nanti bisa pulang ke kampung halaman dengan nyaman dan aman dan memberi pengalaman tersendiri berada di Terminal Purabaya, Surabaya. Salah satu yang saat ini sudah disiapkan adalah pos layanan yang bisa dimanfaatkan untuk para pemudik dan juga para supir dan kru bus. Pos layanan yang berlokasi di dalam areal Terminal Purabaya, Surabaya, tepatnya berada jadi satu dengan shelter keberangkatan. Di tepian shelter keberangkatan saat ini sudah berdiri megah dengan ukuran sekitar 15 kali 5 meter. Pos layanan ini setiap kali selalu berdiri di lokasi yang sama dan mendapat apresiasi dan mendapat sambutan positif dari para calon penumpang atau dari calon pemudik dan para kru bus.
di dalam pos layanan ini selain bisa para penumpang bisa istirahat nyaman, juga para kru bus akan dilakukan atau akan ada pemeriksaan berkala begitu terkait dengan kondisi kesehatan dan kelaikan para kru bus membawa para pemudik. Para Tribuners, Terminal Purabaya ini menjadi salah satu pilihan bagi para pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Nah, salah satu selain pos layanan yang sudah berdiri, toilet gratis saat ini sudah disiapkan dan sudah bisa dinikmati. Jadi para pemudik tidak perlu khawatir akan membayar atau menyiapkan uang kecil untuk hanya ke toilet. Jadi toilet di seluruh Terminal Purabaya, area dalam Terminal Purabaya, semua gratis untuk para pemudik. Nah, para Tribuners, Terminal Purabaya saat ini juga tengah menyiapkan ekstra bus atau bus tambahan dalam rangka menyambut para pemudik pulang ke kampung halaman. Diperkirakan H-3 atau tepatnya di hari Jumat tanggal 28 Maret besok itu adalah puncak dari arus mudik melalui Terminal Purabaya, Surabaya. Nah, untuk memastikan para penumpang agar bisa nyaman, aman, selamat sampai tempat kampung halaman, silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Selain menjaga kesehatan, pastikan akan tiket bus itu bisa diperoleh di situs resmi atau di atas bus saja. Humas Terminal Purabaya, Sarah Abigail, mengimbau kepada para penumpang agar tetap waspada dan jangan pernah tergoda oleh para pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab akan misalnya dia adalah menawarkan tiket. Sebaiknya tiket beli di situs resmi atau beli di atas bus. Nah, Terminal Purabaya selama ini memang ada banyak jurusan, ada 26 shuttle keberangkatan. Nah, ini akan dibuat senyaman mungkin demi para pemudik. Selain petugas-petugas, juga petugas gabungan akan berada di pos layanan untuk memastikan kenyamanan para pemudik bisa pulang ke kampung halaman. Baik, terima kasih rekan Arin. Demikian yang bisa saya laporkan dari Surabaya. Kembali ke Anda. Untuk fasilitas yang saat ini ada toilet gratis yang sudah kita sediakan di area ruang tunggu dan di seluruh area Terminal Purabaya. Yaitu pos toiletnya yang dulunya berbayar ya. Nah, sekarang kita sudah sediakan secara gratis untuk semua pengguna jasa Terminal Purabaya. Oke. Jadi toilet ini gratis untuk pengunjung, untuk calon penumpang ya? Iya betul, toiletnya gratis untuk semua pengguna jasa yang datang ke Terminal Purabaya. Oh, baik. Nah, ada berapa total toilet di terminal ini? Untuk fasilitas toilet sendiri ada 4 toilet yang berada di ruang tunggu dan ada 5 toilet yang tersedia di area luar ruang tunggu, yaitu tersedia di area kios, area kedatangan, dan shelter keberangkatan. Baik, nah ini sudah lama gratis ini? Iya sudah ada sekitar 3 bulanan kalau yang untuk di luar ya. Sedangkan yang untuk dalam toilet sendiri itu sudah lama, mungkin ada sekitar 1 tahun. Oh baik, nah kalau untuk arus mudik Lebaran gitu, layanan istimewa apa Mbak nanti yang akan diberikan Terminal Purabaya? Baik untuk seperti sebelumnya ya, untuk angkutan Lebaran seperti sebelumnya dan angkutan Nataru, kita selalu sediakan posko pelayanan yang akan tersedia di area kedatangan, di area keberangkatan, yang fungsinya untuk memberikan pelayanan langsung kepada pengguna jasa yang memerlukan informasi atau mungkin memerlukan bantuan daripada petugas Terminal Purabaya. Oke, jadi ada posko layanan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Belasan anak yatim mendapat kesempatan cukur rambut gratis dari komunitas Gerakan Barber untuk Rakyat di Ponpes Yatim Al-Ihsan Mahabatur Roso, Malang, Jawa Timur pada Jumat 14 Maret 2025. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada anak yatim. Mengusung tema Jumat Ganteng, belasan anak bergantian dicukur rambutnya oleh pemangkas rambut yang cukup mahir.
Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Surya Malang yaitu Purwanto. Baik rekan Purwanto, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa belasan anak yatim mendapat kesempatan mencukur rambut gratis dari komunitas Gerakan Barber untuk Rakyat atau GBUR di Pondok Pesantren Yatim Al-Ihsan Mahabatur Rasul Malang pada Jumat 14 Maret 2025 kemarin. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada anak yatim. Mengusung tema Jumat Ganteng, belasan anak bergantian dicukur rambutnya oleh pemangkas rambut yang cukup mahir. Riko Panca Sandika, penggagas komunitas GBUR, menjelaskan jika kegiatan tersebut rutin dilakukan sejak tahun 2020 kemarin. Riko menuturkan jika kegiatan tersebut khusus menyasar pondok pesantren, anak yatim, hingga kaum duafa. Berbagai model potong rambut diminta para santri saat gerakan Jumat Ganteng kemarin. Sementara itu salah satu santri ponpes yatim yakni Al-Ihsan Mahabatur Rasul yakni Ardan Mubarok 17 tahun mengaku senang sudah melakukan potong rambut. Ardan bilang jika sangat mendukung kegiatan tersebut. Komunitas Gerakan Barber untuk Rakyat atau GBUR rutin melakukan kegiatan cukur rambut gratis mulai dari pondok pesantren di Kota Malang hingga di Kabupaten Malang. Dirinya juga pihaknya juga berharap bahwasanya mencari keberkahan pada bulan Ramadan tahun ini. Seperti itu, kembali ke studio. GBUR Gerakan Barber untuk Rakyat. Kegiatannya setiap hari Jumat itu potong santri, anak yatim, duafa, penghafal Al-Quran. Gitu. Kalau hari ini apa ini, Mas? Dalam rangka apa? Dalam rangka menjelang Ramadan sebenarnya, Mas. Sudah mulai kapan? Kalau mulai 2020 insya Allah, Mas. Insya Allah udah berjalan mau 5 tahun. Mungkin tiap Jumat ya? Tiap Jumat, Mas. Ini dari pondok ke pondok atau gimana, Mas? Iya, Mas Laras. Dari pondok ke pondok, dari dulu pernah ke jalan juga, ke apa namanya, Mas, orang-orang pinggiran gitu juga pernah. Kenapa Mas kok menyasar teman-teman duafa yatim? Lebih mencari berkah, Mas. Anak-anak teman-teman juga dari teman-teman tukang cukur juga mencari wadah untuk anak-anak yatim juga. Mas, anggotanya berapa nih total, Mas? Kalau lengkap ada 11-12 kalau nggak salah, Mas. Kalau yang ikut sekarang berapa? Sekarang orang 5, itu baru datang. Ini tadi dapat berapa orang, Mas, total, Mas? Sudah. Ini mungkin sekitar 11 orang kayaknya, Mas. Ya alhamdulillah, Mas. Bagus juga cukurannya, Mas. Pokoknya terima kasih lah. Ini seneng ya? Nanti mau lebaran atau seperti apa? Apanya, Mas? Dalam rangka mau lebaran atau seperti apa ini cukur juga? Ya mau lebaran juga sih, Mas. Paling kan panjang-panjangan ya jelek juga, Mas. Disuruh juga sama pengasuh juga nggak? Ya disuruh Pak Ustadz juga. Selama ini pangkas rambut sendiri antar santri atau keluar? Ya ada yang keluar, biasanya tuang pangkasnya itu dipanggil ke sini. Ya. Kalau bayar sampai berapa biasanya? Ya kalau yang kenal itu biasanya tuh kalau nggak 5.000, 10.000, Mas. Tapi bayar ya? Iya bayar. Ini gratis ya? Ya. Taunya gimana? Mereka datang sendiri atau gimana? Ya kan langganan Mas sama anak-anak sini, jadi kan kenal. Nah, terus akhirnya dipanggil ke sini setiap kan kesannya, Mas. Kalau rambutnya anak udah panjang. Kalau yang komunitas ini baru pertama kali atau gimana? Ya, udah 2 kali. Sudah 2 kali nih ya? Iya. Dulu juga Ramadan kayak gini? Dulu tuh pas mau wisuda. Mau wisuda ya? Iya. Tahun kemarin ya. Hari ini kudu tampil, Bu. Tak gocek ini. Melaku atau apa, Mas? Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Klungkung mendapat permintaan untuk melakukan evakuasi terhadap seekor anjing yang terjatuh ke jurang di seputaran Kelurahan Semarapura Kangin, Klungkung, Bali pada Jumat 14 Maret 2025. Tanpa pikir panjang, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, belasan personel BPBD Klungkung dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap anjing yang terjebak di dasar jurang aliran Sungai Unda tersebut.
Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Bali, yaitu Imade Wira Adnyana. Baik rekan Wira, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih. Pagi tadi sekitar pukul 07.30 WITA, belasan personel dari TRC BPD Klungkung dikerahkan untuk menyelamatkan seekor anjing yang terjatuh ke jurang di Jalan Gunung Merapi, Semarang Purwokangin. Anjing milik warga ini awalnya tidak diikat, lalu mengejar seekor biawak hingga akhirnya terprosok ke jurang. Kepala Pelaksana BPBD Klungkung yaitu Putu Widiade menjelaskan bahwa tim segera menurunkan personel menggunakan tali dan karabiner untuk menjangkau dasar jurang. Dengan bantuan jaring anjing dan Dinas Pertanian, petugas berhasil mengangkat anjing tersebut dalam kondisi selamat dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Ini juga bukan pertama kalinya BPBD Klungkung mengevakuasi hewan. Sebelumnya mereka juga pernah menyelamatkan seekor anjing di lingkungan Besang serta sering menangani evakuasi ular, serang tawon, bahkan sapi seberat ratusan kilogram yang jatuh ke jurang. BPBD Klungkung menegaskan komitmennya untuk selalu hadir bagi masyarakat kapanpun dibutuhkan, baik siang maupun malam, dalam kondisi hujan ataupun panas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Saya Putri Diarini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terus Anda kembali menyaksikan live update siang Tribun News, edisi Sabtu 15 Maret 2025. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Putri Diarini, kita jelang live update siang selengkapnya. Baik, kita masuk kepada berita pertama siang hari ini Tribuners. Aksi percobaan perampokan kembali menggemparkan warga Kabupaten Sukoharjo. Kali ini sebuah konter handphone di Desa Kayen, Sukoharjo menjadi sasaran pelaku pada Kamis 14 Maret 2025. Peristiwa ini menambah daftar kejadian serupa setelah sebelumnya aksi percobaan perampokan juga terjadi di rumah warga Desa Ngentak, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 12 Maret 2025 malam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Solo yaitu Anang Ma'ruf. Baik rekan Anang, silakan untuk laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Arin. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, seperti yang dijelaskan tadi, sebuah konter handphone di Desa Kayen, Kabupaten Sukoharjo menjadi sasaran percobaan perampokan pada Kamis 14 Maret 2025. Peristiwa percobaan perampokan tersebut juga terekam CCTV dengan video durasi 51 detik memperlihatkan korban pemilik konter tersebut sedang berkelahi dengan salah satu perampok atau pelaku percobaan perampok di Desa Kayen. Dan saat itu terlihat pemilik konter memilih untuk meninggalkan lokasi karena satu orang pelaku ini membawa sebuah senjata tajam dan akan melukai korban atau pemilik konter. Perlu diketahui rekan Arin, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu
pemilik konter sedang persiapan untuk eh, pulang atau menutup konter, namun tidak disadari di belakang korban ada pelaku yang saat itu sudah mempersiapkan diri untuk menikam atau melukai korban. Namun saat itu korban yakni Aziz Miftahudin Alwi menyadari adanya pelaku dan bisa atau berhasil untuk menggagalkan aksi percobaan perampokan tersebut. Dan saat itu Aziz selaku pemilik ini juga langsung memilih untuk meminta pertolongan kepada warga sekitar dengan berteriak meminta tolong, dan pada saat juga pelaku yang saat itu mempunyai ciri-ciri menggunakan pakaian serba hitam dan menggunakan sebuah helm warna biru memilih untuk meninggalkan korban, dan pelaku ini melarikan diri di perkampungan. Dan saat ini perlu saya sampaikan rekan Arin bahwa Kepolisian Resor atau Polres Sukoharjo telah menerima laporan dari korban, dan saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan terkait dengan percobaan perampokan yang berada di Desa Kayen, Kabupaten Sukoharjo. Sekian rekan Arin yang bisa saya sampaikan di Kabupaten Sukoharjo. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nanang atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Kabar duka datang dari Maluku Utara. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah atau AGK meninggal pada Jumat 14 Maret 2025 pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di RSUD Casan Besori Ternate dalam usia 73 tahun. AGK mengembuskan nafas terakhirnya di ruang ICU lantai 4 setelah menjalani perawatan intensif disebabkan sejumlah penyakit yang dideritanya, termasuk infeksi pada otak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ternate, yaitu Sansul Sardi. Baik, rekan Sansul, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Arin di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Sansul Sardi melaporkan informasi terkini dari Maluku Utara atau Provinsi Maluku Utara, di mana kabar duka telah berpulang ke Rahmatullah mantan Gubernur 2 periode Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah tadi malam pada tanggal 14 hari Jumat Maret 2025 Tribuners, di mana mantan Gubernur 2 periode ini atau politisi PDP ini menembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Hasan Musori, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tepatnya lantai 4, ruang ICU. Usai kabar duka tersebut, langsung mendapat respon atau tanggapan cepat dari Provinsi Maluku Utara, yaitu dari Gubernur yang baru saja dilantik, Gubernur Maluku Utara, atas meninggalnya Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur Maluku Utara ini, bos. Dalam kutipan, Gubernur mengatakan atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya dirinya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya senior tokoh Maluku Utara, Bapak Abdul Ghani Kasubah. Selain itu, Gubernur mengatakan semoga almarhum dapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan. Gubernur Serli juga turut mengapresiasi jasa dan dedikasi mantan gubernur atau almarhum Abdul Ghani Kasubah dalam membangun Maluku Utara selama menjabat sebagai gubernur. Dalam kutipan, Gubernur mengatakan Bapak Abdul Ghani Kasubah telah memberikan kontribusi bagi provinsi. Ini pengabdian perjuangan beliau dalam membangun Maluku Utara patut dikenang. Gubernur juga berkesempatan menjenguk mendiang Abdul Ghani Kasubah sebelum masa kampanyenya dimulai dan terakhir beberapa hari yang lalu. Saya dalam kutipan, Gubernur sangat bersyukur masih dapat bertemu dan berbincang dengan almarhum di hari terakhirnya. Semoga segala kebaikan yang telah almarhum lakukan menjadi amal jariah yang
terus mengalir. Mungkin itu saja ini Kak, laporan saya dari Maluku Utara. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sanso atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Dedikasi Fahri, pegawai toko modern Syekhona Khalil yang berlokasi di pinggir Jalan Raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur layak diacungi jempol. Seorang diri ia mengejar sindikat pelaku pencurian barang-barang milik toko hingga di pintu masuk jembatan Suramadu sisi Madura pada Rabu 12 Maret 2025 menjelang petang. Ia bahkan sempat diteriaki sebagai pelaku begal karena menendang setir motor yang dikendarai oleh dua pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Madura yaitu Ahmad Faisal Edo. Baik rekan Ahmad, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin di studio dan Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Bangkalan, aksi pencurian barang belanjaan di toko modern Syekhona Khalil Jalan Raya Desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, membuat 3 pegawai toko, Fahri, Emad, dan Jatim, tunggang langgang mengejar para pelaku. Mereka mengendarai 2 sepeda motor. Fahri membonceng Emad dan Jatim berkendara seorang diri pada Rabu 12 Maret sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Ditemui di toko tempatnya bekerja pada keesokan harinya, Fahri mengungkapkan 2 pelaku pencurian yang mereka kejar mengendarai 1 sepeda motor dan mengarah ke arah barat. Pelaku sempat membuang barang bukti hasil curian di timur pasar Petemon. Melihat itu, Fahri kemudian meminta Emad untuk turun dari motor sebagai upaya mengamankan barang bukti. Fahri pun terus melaju seorang diri mengejar 2 pelaku, sementara Jatim terus mengikutinya dari belakang. Keduanya memburu 2 pelaku hingga sejauh sekitar 25 km dan aksi pengejaran berakhir di depan pintu masuk jembatan Suramadu sisi Madura. Setelah Fahri berhasil menendang kemudi motor yang menyebabkan laju motor pelaku berjalan oleng dan berhenti. Jatim kemudian menyusul Fahri untuk mengamankan 2 pelaku. Fahri mengatakan laju motor yang dikendarai 2 pelaku tampak semakin melambat karena kehabisan bahan bakar. Oleh pelaku, Fahri sempat diteriaki sebagai pelaku begal karena menendang motor. Beruntung Fahri kala itu masih mengenakan seragam toko dan mampu menjelaskan kepada warga bahwa dirinya sedang melakukan pengejaran terhadap 2 orang tersebut setelah melakukan pencurian di toko tempatnya bekerja. Fahri menceritakan saat aksi pencurian terjadi, memang dirinya sedang piket. Ia awalnya tidak menaruh curiga atas kedatangan 4 orang pengunjung. 1 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan. Ketika 4 orang itu memasuki toko, seorang rekan kerja Fahri bernama Samroni sedang melakukan tugas akhir yaitu merapikan barang-barang yang berada di rak lorong-lorong toko. Samroni kala itu mendapati barang dagangan berupa botol-botol madu hanya menyisakan sekitar 4 botol. Sementara pada katalog stok barang menunjukkan bahwa botol-botol madu dalam rak tersebut masih komplit alias belum terjual. Karena tidak mampir ke kasir, dilakukanlah pengejaran terhadap para pengunjung tersebut. Ditemui terpisah, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi mengungkapkan setelah melakukan serangkaian gelar perkara, penyidik menetapkan 2 dari 4 orang sebagai tersangka atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2 tersangka itu yakni berinisial MAS dan DO. Keduanya merupakan warga dari Surabaya. Mereka terancam kurungan pidana selama 5 tahun penjara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP. Sementara 2 orang lainnya disebut Hafid berstatus sebagai saksi karena tidak mengetahui rencana pencurian tersebut. Tribuners, tidak tanggung-tanggung jumlah barang bukti yang disita pihak kepolisian dari kedua tersangka mencapai sebanyak 88 buah barang belanjaan, sehingga ditaksir kerugian dari pihak toko berjumlah sekitar 2,5 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti 2 unit sepeda motor Honda Fit warna hitam dan motor Honda Scoopy berwarna putih. Begitu rekan Arin, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Tersangka ini atau pelaku ini berangkat dari Surabaya, 4 orang, 2 sepeda motor berboncengan. Maksud dan tujuannya adalah mau menjemput saudaranya yang ada di Lega Bangkalan yang mau melahirkan. Kemudian sesampai di toko atau TKP tersebut,
2 orang ini masuk ke dalam toko tersebut. 2 orang ini ternyata sudah sepakat akan melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di toko tersebut. Satu berperan yang mengambil barang, kemudian satu yang membawa tas. Pas mau masuk pintu gerbang Suramadu, baru ketangkapnya di situ. Mungkin dia kehabisan bensin atau apalah gitu. Dia agak pelan, sama saya langsung dipepet, ditendang sama saya setirnya itu. Dia oleng ke kiri, saya langsung lompat, langsung mukul saya. Kehabisan bensin. Tapi dia sempat teriakin saya begal. Ke warga sekitar, warga yang ada di pinggir jalan, begal gitu. Cuman ya karena saya pakai seragam, saya berani. Saya bukan begal Pak, saya karyawan toko. Ini maling di toko saya. Sama saya dipukul. Soalnya teriakin saya begal. Nah, kerugian diperkirakan berapa? Diperkirakan ya kisaran 2,5 juta. Baik, kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap 2 pemuda atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemana, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Jenderal Luis. Baik rekan Luis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan tim Opsnal Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Maluku berhasil menangkap 2 pemuda Sanjani Laitupa 19 tahun dan Ismail Kotala alias Ilo 22 tahun atas dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja. Penangkapan dilakukan di kawasan Bundaran Patung Lemina, Desa Poka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 8 Maret 2025 sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Timur. PLH Kabak Bin Ops Kompol George Yahaya didampingi PS Kasubdit 3 Narkotika dan Psikotropika Kompol Udin Tahir menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari aduan masyarakat terkait adanya transaksi ganja di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket narkotika jenis ganja seberat 0,2051 gram yang disembunyikan oleh tersangka Sanjani di dalam peci atau songkok yang dikenakan di kepalanya. Dari pengakuan tersangka diketahui bahwa mereka membeli ganja tersebut dari daerah itu. Barang bukti tersebut telah dilakukan uji di Lab 4 Makassar dan hasilnya positif mengandung ganja. Karena beratnya di bawah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri, maka kedua tersangka akan menjalani rehabilitasi. Kedua tersangka saat ini ditahan di ruang tahanan Ditres Narkoba Polda Maluku. Mereka ditahan berdasarkan laporan polisi nomor LPA-24-3-2025 Ditres Narkoba SPKT Polda Maluku tertanggal 8 Maret 2025. Kemudian Tribuners, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan bahwa salah satu tersangka yakni Sanjani Laitupa adalah anak dari anggota DPRD Provinsi Maluku Wahid Laitupa, Kompol Yahaya mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sementara itu, anggota DPRD Wahid Laitupa yang kami konfirmasi terkait penangkapan pemuda yang diduga anaknya itu juga tidak memberikan tanggapan. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Rekan Luis atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kita beranjak ke informasi berikutnya Tribuners. Pelajar SMK di Agam, Sumatera Barat yang sempat hilang lebih dari seminggu ditemukan di Batam bersama seorang pria. Keduanya dijemput ke daerah Batam, Kepulauan Riau setelah sebelumnya diamankan oleh jajaran Polresta Balerang, Kota Batam pada Kamis 13 Maret 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Padang yaitu Fajar Alfarido. Baik rekan Fajar, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik,
Terima kasih selamat siang. Benar bahwasanya pada hari Kamis kemarin tanggal 13 Maret 2025 sepasang muda-mudi telah diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Bukit Tinggi. Keduanya diamankan setelah yang wanita merupakan seorang pelajar SMK di salah satu kecamatan di Telatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya. Kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Setelah dicari, ternyata pelajar wanita tersebut kabur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.